Ya, kita akan melihat bagian kedua dari kitab Keluaran, yaitu berbicara tentang pasal 19 sampai 24 mengenai hukum, ya, mengenai hukum Allah, hukum di bawah Musa. Nah, tolong di-share screen kan. Nah, pertama kita mau melihat strukturnya, ya, sehingga kalau kita melihat di dalam Keluaran 19 sampai 24, itu pertama-tama dibagi menjadi beberapa bagian. Pertama itu adalah 19 ayat 1 sampai 8 adalah permulaan perjanjian. Nanti kita akan melihat lebih detail berbicara bagaimana Tuhan itu mengatakan akan mengadakan perjanjian dengan Israel dan Israel kemudian setuju. Nah, dalam hal ini memang ya namanya juga perjanjian, Saudara, berarti kan perlu disetujui oleh dua belah pihak. Next ya. Jadi di sini kita melihat permulaan perjanjian itu adalah pasal 19 ayat 1 sampai 8. Nah, kemudian kita melihat bahwa Musa dipilih Allah sebagai mediator, pasal 19 ayat 9 sampai 25. Dan setelah itu diberikan 10 hukum. Tapi kalau kita ingat apa yang terjadi setelah Tuhan menggunturkan 10 hukumnya, umat menjadi sangat takut. Dan karena itu mereka kemudian berbicara kepada Musa supaya Musa saja yang berbicara, jangan biarkan Allah berbicara kepada mereka. Biarkan Allah berbicara melalui Musa saja. Dengan demikian Musa dipilih umat sebagai mediator, dan kemudian ada apa yang kita sebut sebagai kitab perjanjian. Nah, ini mungkin merupakan sesuatu yang jarang saudara dengar kali ya. Kenapa kita sebut sebagai kitab perjanjian? Karena di dalam peneguhan perjanjian di dalam pasal 24, saya bacakan deh ya bagaimana Musa kemudian membacakan apa yang disebut kitab perjanjian. Jadi kalau Kejadian 24 saya bacakan Keluaran 24 ya. Ayat 7 misalnya, yang mengambil kitab perjanjian itu, membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati. Karena itu setelah 10 hukum, apa yang disebut di dalam pasal 20 sampai 22 sampai pasal 23 itu kita sebut sebagai kitab perjanjian. Jadi pada dasarnya saudara, hari ini adalah 5 pasal ini yang akan kita bicarakan. Nah, next kita kemudian melihat lebih detail ya. Permulaan perjanjian pasal 19 ayat 1 sampai 25. Next. Nah, saya bacakan ya, Keluaran 19. Pada tanggal 1 di bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai. Jadi pada bulan ketiga umat tiba di Gunung Sinai. Ya, jadi saudara sekarang jadi sudah 2 bulan perjalanan, boleh dikatakan satu setengah bulan deh ya, karena pada tanggal 14 kan baru mereka melakukan perjalanan, mereka kemudian tiba di Gunung Sinai. Nah, nanti di Gunung Sinai itu mereka tinggal kira-kira setahun, saudara ya. Kemudian ayat 2, setelah mereka berangkat dari Rafidim, mereka tiba di padang gurun Sinai, lalu berkemah di padang gurun itu. Di sana orang Israel berkemah di depan gunung itu. Ya, jadi ceritanya mereka tiba di Gunung Sinai. Nah, kemudian lalu Musa naik menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mengangkat kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Perhatikan ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Saudara lihat nggak, Tuhan memberi proposal bahwa Dia hendak menjadikan Israel sebagai harta kesayangan, satu-satunya dari segala bangsa. Ayat 6, kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus bagiku. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel ya. Jadi dikatakan Israel akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Nah, tentu saja tawaran Tuhan itu harus ditolak atau diterima ya. Israel harus memberi jawaban, dan ternyata ayat 7, lalu Musa datang dan memanggil tua-tua bangsa, lalu menyampaikan ke hadapan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Lalu Musa menyampaikan jawaban bangsa itu kepada Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan datang kepadamu dalam awan yang tebal, supaya bangsa itu dapat mendengar apabila aku berbicara dengan engkau, dan juga supaya mereka senantiasa mempercayai engkau. Lalu Musa memberitahukan perkataan bangsa itu kepada Tuhan.
Jadi kita melihat umat setuju untuk menjadi umat Tuhan, dan saudara bisa lihat nggak bahwa umat Tuhan itu mengatakan atau menyatakan bahwa dia memilih Musa sebagai mediator. Ya, next kemudian kita lihat, tapi tentu saja ya ketika Tuhan mau menampakkan diri, Allah itu kudus, maka kita melihat bahwa umat harus menguduskan diri untuk penampakan Tuhan dan juga menjaga jarak terhadap Gunung Sinai. Ya, 10 Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah kepada bangsa itu, kuduskanlah mereka pada hari ini dan besok mereka harus mencuci pakaian mereka. Orang zaman kuno itu pakaian itu bisa dipakai lama, saudara ya. Jadi mereka harus mencuci pakaian mereka. Menjelang hari ketiga mereka harus bersiap, sebab pada hari ketiga Tuhan akan turun di depan mata seluruh bangsa ini di Gunung Sinai. Sebab itu engkau harus memasang batas keliling bangsa itu dan berkata, jagalah dirimu, jangan mendaki gunung itu atau menyentuh batasnya. Siapapun yang menyentuh gunung itu, ia pasti dihukum mati. Jadi saudara, umat itu juga harus bukan saja menguduskan diri untuk penampakan Tuhan, tapi menjaga jarak terhadap Gunung Sinai. Bahkan 13, tangan seorang pun tidak boleh menyentuhnya, sebab ia pasti dilempari dengan batu atau dipanah. Baik itu binatang ataupun manusia tidak akan dibiarkan hidup. Apabila sangkakala berbunyi panjang, barulah mereka boleh mendaki gunung itu. Lalu Musa turun dari gunung menemui bangsa itu, ia menguduskan bangsa itu, dan mereka pun mencuci pakaian mereka. Kata Musa kepada bangsa itu, bersiaplah menjelang hari yang ketiga dan jangan bersetubuh dengan perempuan. Ya, jadi Tuhan mau menampakkan diri dan umat harus mengadakan persiapan. Kemudian ayat 16 sampai 20 kita melihat teofani, ya, bukan Tefani, teofani ya, ada kehilangan o-nya, dan itu theo itu dari kata theos yang berarti Allah, fani itu penampakan, jadi penampakan Allah dan penampakan Tuhan yang menakjubkan. 16, lalu terjadilah pada hari ketiga, di pagi hari ada guruh kilat dan awan tebal di atas gunung serta bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga semua orang yang ada di perkemahan gemetar. Ayat 18, seluruh gunung Sinai berasap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membubung seperti asap dari tempat peleburan dan seluruh gunung itu gemetar dengan hebat. Berarti gunung itu bergetar ya dengan hebat. Jadi kita bisa melihat suatu penampakan diri yang sangat menakjubkan. Dan tentu saja seperti yang tadi sebelumnya sudah dikatakan, Tuhan memerintahkan supaya rakyat tidak boleh mendekati Gunung Sinai. 21, kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, turunlah perikatkanlah bangsa itu supaya mereka jangan menerobos untuk melihat Tuhan, dan banyak dari mereka akan tewas. Juga para imam yang datang mendekati Tuhan harus menguduskan dirinya supaya Tuhan tidak menumpas mereka. Saudara, Allah yang kudus itu tidak bisa begitu saja didatangi oleh kita manusia berdosa. Ya, jadi kita melihat bahwa rakyat tidak harus mendekati, imam pun harus menguduskan diri. Nah, next kemudian, nah setelah ya permulaan perjanjian itu kita diberikan di dalam pasal 20 adalah 10 hukum. Nah, saudara, sekarang para ahli melihat bahwa 10 hukum itu diberikan dalam bentuk suzerain vassal treaty, yaitu perjanjian tuan hamba. Nah, saudara, di dalam dunia kuno ya biasanya ada ikatan perjanjian. Zaman sekarang misalnya ikatan perjanjian di depan notaris ya. Tapi di zaman kuno ikatan perjanjian itu ada binatang-binatang yang dibelah dua ya sehingga ada darah, dan biasanya orang itu berjalan di antara potongan binatang. Nah, di dalam dunia kuno ada dua jenis perjanjian. Pertama adalah perjanjian yang sejajar, peer to peer. Contoh dalam Alkitab ketika di dalam kitab Kejadian Abraham mengadakan perjanjian dengan Abimelek, nah itu perjanjian yang sejajar. Tapi juga ada yang disebut perjanjian tuan hamba, suzerain vassal treaty. Nah, di dalam dunia kuno biasanya itu adalah misalnya ketika raja penakluk mengadakan perjanjian dengan raja yang ditaklukkan, ya, di mana dikatakan bahwa raja penakluk akan melindungi dan raja yang ditaklukkan harus membayar upeti. Nah, para ahli setuju 10 hukum diberikan di dalam bentuk perjanjian tuan hamba, di mana biasanya ada beberapa hal. Pembukaan. Nah, di dalam pembukaan biasanya sang raja penakluk memperkenalkan dirinya.
Dan di sini dikatakan akulah Tuhan Allahmu. Ingat ya, Tuhan semua huruf besar adalah terjemahan dari kata Yahweh. Kemudian ada prolog sejarah, karena saudara tidak mungkin orang kalau baru ketemu langsung mengadakan perjanjian. Pasti sudah ada relasi, sudah ada sejarah di antara mereka. Karena itu kenapa ada prolog sejarah yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya. Kemudian next kalau kita melihat bentuk Susarian Vestal Treaty setelah prolog sejarah adalah berbicara tentang ada syarat ya. Jadi misalnya raja yang ditaklukkan harus membayar upeti apa-apa dan 10 hukum tentu saja adalah syaratnya. Jadi jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan seterusnya. Nah, biasanya juga ada berkat kutuk ya. Jadi orang kuno itu percaya pada banyak Allah, jadi akan dicantumkan tuh kalau taat nanti akan diberkati, kalau tidak Allah ini kemudian akan mengutuk dan tentu saja kutukannya apa. Nah, di dalam 10 hukum pun ada berkat dan kutuk. Terutama kalau saya bacakan ayat 5 dan 6. Jangan sujud menyembahnya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, berarti itu kutuknya. Berkatnya di ayat 6, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan kepada mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Nah, tentu saja ada penyimpanan dokumen, saudara ya. Dan karena itu kalau kita melihat Keluaran 25 ayat 16, saya yakin banyak dari kita sudah tahu bahwa 2 loh batu itu disimpan di dalam tabut perjanjian. Ya, 25 ayat 16, dalam tabut itu engkau harus menyimpan hukum yang akan kuberikan kepadamu. Nah, biasanya ada saksi. Memang di dalam Keluaran 20 tidak digambarkan mengenai saksinya. Nah, di dalam Ulangan 30, walaupun itu adalah konteks yang agak berbeda, tapi mungkin kita bisa melihat bahwa ini adalah Allah mengadakan perjanjian dengan umatnya. Berarti siapa yang bisa menjadi saksi? Tidak mungkin Allah dan tidak mungkin manusia ya. Karena itu digambarkan yang menjadi saksi adalah langit dan bumi. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Karena saksi di dalam PL harus 2 atau 3 saksi. Jadi saudara, 10 hukum ini diberikan di dalam perjanjian Tuhan hamba. Nah, apa implikasinya? Saudara, selama ini kita orang Kristen berpikir 2 loh batu, karena itu dikatakan loh pertama itu berisi hukum 1-4 berbicara tentang sikap kita terhadap Allah, dan loh kedua berisi hukum 5-10 yaitu bagaimana kita bersikap terhadap sesama. Tapi sekarang para ahli melihat karena ini adalah perjanjian ya, dan kita bisa terapkan di dalam kehidupan kita. Saudara, kalau kita mengadakan perjanjian, notaris akan membuat 1 kopi dokumen atau 2 kopi. Akan dibuat 2 kopi atau 2 set dokumen kan, karena masing-masing pihak akan mempunyai 1 set dokumen. Karena itu kenapa 2 loh batu? Karena ada 2 pihak, Allah dan umat. Karena itu harusnya setiap set dokumen kan dokumen lengkap. Karena itu seharusnya masing-masing loh itu berisi 10 hukum. Ya, jadi itu adalah tradisi yang mengatakan seakan-akan loh pertama cuma hukum 1-4, loh kedua hukum 5-10, tapi tidak ada dasarnya. Dan dengan kita mengerti bahwa ini adalah perjanjian, seharusnya masing-masing loh berisi 10 hukum. Kan itu saya himbau saudara ya, kalau yang pintar merancang grafik desain, tolong dong masukin ke bukan YouTube ke Google atau apa ya, sehingga kalau kemudian orang mencari 2 loh batu itu ada gitu loh, 1 loh itu langsung berisi 10 hukum. Karena itu sebenarnya yang benar ya. Nah, sekarang next kita akan melihat inti 10 hukum. Nah, saudara tentu saja hanya di dalam 1 sesi kita tidak mungkin melihat semuanya, karena itu saya tidak akan menjabarkan secara detail ya. Saya hanya akan menjabarkan mungkin secara garis besarnya saja. Saudara, inti 10 hukum itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia ya. Jadi hukum pertama sampai 4 terutama sebenarnya berbicara supaya kita mengasihi Allah.
Dan hukum ke-5 sampai 10 berbicara bagaimana kita mengasihi manusia. Nah, di dalam 10 hukum kita tahu 8 memulai dengan kata jangan, ya. Ibraninya memakai kata lo, itu adalah larangan yang paling keras, jangan. Hanya 2 hukum, ya. Hukum ke-4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dan hukum ke-5, hormatilah ayah dan ibumu, yang dimulai dengan positif. Tapi kita harus mengerti, karena sebenarnya hukum ini terutama adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Jadi ketika kita melihat larangan, jangan hanya lihat larangan, tapi kita perlu melakukan yang positif. Kan itu misalnya hukum yang pertama, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Positifnya adalah kita harus mengasihi Allah sebagai satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Ya, atau mungkin kalau bahasa Alkitab kita seharusnya mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Jadi untuk setiap yang jangan itu saudara ya, kita harus melihat yang positifnya dan itu yang harus kita lakukan. Kemudian di dalam setiap kategori itu sebenarnya diberikan yang paling parah ya. Jadi dosa yang paling parah karena misalnya membunuh. Tetapi kan seharusnya bukan cuma membunuh, berarti ketika kita menyakiti saudara kita, kita sudah melanggar hukum jangan membunuh, walaupun tidak sampai membunuh. Kan itu setiap larangan itu mencakupi semua dosa dalam kategorinya. Kan itu kenapa? Karena itu kenapa Tuhan Yesus mengatakan ketika kita marah pada saudara kita, sebenarnya kita sudah melanggar hukum jangan membunuh. Karena apa? Karena inti daripada hukum jangan membunuh kebalikannya berarti kita seharusnya mengupayakan kesejahteraan sesama. Nah, berarti ketika kita memukul, kita marah yang tidak benar, berarti kita sudah tidak mengupayakan kesejahteraan saudara kita, dan berarti kita sudah melanggar hukum tersebut. Ya, jadi mencakupi semua dosa dalam kategorinya. Jadi perzinahan itu bukan cuma kalau kamu berzina, kamu melanggar hukum itu, tetapi kalau kamu misalnya melakukan hubungan, kalaupun kamu belum menikah, tetapi mengadakan hubungan suami istri dengan misalnya orang lain, itu sudah kemudian melanggar hukum jangan berzina, walaupun secara teknis itu bukan perzinahan. Ya, jadi itu maksudnya mencakupi semua dosa dalam kategorinya. Nah, sekarang kita akan melihat hukum-hukum tersebut ya. Seperti saya katakan, saya tidak bisa melakukan secara sangat detail, tapi ya lumayan lah ya. Karena itu kita melihat next hukum yang pertama. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Nah, saudara, mungkin kita bertanya, sebenarnya apakah ada yang namanya ilah lain atau Allah lain? Tentu saja tidak ya, hanya ada satu Allah. Yang ada adalah memang iblis dan roh-roh jahat, tapi mereka sebenarnya bukan Allah. Jadi kenapa Alkitab mengatakan jangan ada padamu ilah lain di hadapanku, seakan-akan ada Allah lain. Nah, itu adalah karena Alkitab berbicara dengan konsep yang dimengerti oleh umatnya, dan kebanyakan manusia pada waktu itu, bahkan umat Israel, berpikir bahwa di dunia ini banyak Allah. Ya, karena itu Alkitab pun juga memakai bahasa ilah atau Allah. Sebenarnya terjemahan baru sekarang ilah ya, terjemahan lama Allah. Sebenarnya mungkin lebih tepat adalah tetap Allah karena Ibraninya sama dengan sebutan untuk Allah kita yaitu Elohim. Jadi jangan adamu ilah atau Allah lain di hadapanku. Nah, Paulus mengatakan mereka yang disebut dengan Allah. Jadi cuma disebut aja, tapi sebenarnya bukan Allah. Jadi intinya jangan menyembah berhala ya, kita tidak boleh ada berhala lain. Nah, kita tahu kita mudah menyembah berhala ya, kuasa, uang ya, bahkan hal-hal yang baik seperti pelayanan dan keluarga kita bisa menjadi berhala kita. Tapi mungkin yang harus kita pikirkan ya, orang kuno kan benar-benar menganggap ada kuasa lain selain kuasa dari Allah Israel. Tapi saudara, kita sebagai orang Kristen mungkin tidak menyembah atau berpikir ada kuasa lain. Ternyata mungkin sekali, apalagi kita orang Kristen di Indonesia ya, sering sekali jatuh kepada pemikiran tahayul, karena dari kecil sering diajarkan tahayul. Tapi saudara coba pikirkan,
Ketika kita percaya angka 13 itu angka sial, angka 4 itu angka sial, hari ini hari yang tidak baik dan sebagainya, bukankah tersirat kita itu percaya ada kuasa lain selain Allah yang akan membuat angka itu menjadi sial, ya, atau rumah tusuk sate itu bisa bikin bangkrut, ya. Dengan kalau kita percaya begitu berarti sebetulnya tanpa sadar kita sudah melanggar hukum pertama. Karena kita percaya bahwa ada kuasa lain selain Allah. Ya, jadi itu adalah hukum pertama. Jangan menyembah berhala, tetapi positifnya tadi ya harusnya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Nah, hukum kedua ini menjadi sesuatu yang banyak diperdebatkan. Ya, saya baca ayat 4 sampai 6. Jangan membuat bagimu berhala yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu keturunan kepada mereka yang mengasihi Aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Nah, saudara, di sini membuat berhala, maksudnya membuat patung, ya, atau gambar. Apakah ini adalah gambar Allah Israel atau gambar berhala? Nah, Katolik menganggap yang dimaksudkan adalah gambar berhala. Karena itu Katolik sebenarnya susunan hukumnya berbeda dengan kita. Apa yang kita sebut sebagai hukum kedua, Katolik tetap melihat itu sebagai bagian dari hukum pertama. Karena itu apa yang kita lihat di ayat 17 sebagai hukum ke-10, Katolik membaginya menjadi dua hukum, yaitu hukum ke-9 dan ke-10. Ya. Nah, dalam hal ini kita Protestan menganggap ketika dikatakan jangan membuat bagimu berhala, maksudnya patung yang menyerupai apapun, itu adalah patung Allah. Jadi mau mengatakan kita tidak boleh membuat patung Allah. Nah, kita tahu bahwa 10 hukum itu diberikan lagi di dalam kitab Ulangan, karena di dalam kitab Ulangan Musa berbicara kepada generasi kedua, ya, jadi dia mengulangi peristiwa-peristiwa penting dan hukum-hukum yang penting, termasuk tentu saja 10 hukum. Nah, sebelum Ulangan 5, yaitu Ulangan 4, saya bacakan ayat 15. Ya, dari ayat 15, Ulangan 4 dari ayat 15. Dari ayat 15 ya. Kamu tidak melihat rupa apapun pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Gunung Horeb. Saudara, Gunung Horeb itu juga adalah Gunung Sinai. Dari tengah-tengah api, sebab itu jagalah dirimu sungguh-sungguh supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, entah yang berbentuk laki-laki atau perempuan, berbentuk binatang yang di bumi atau burung bersayap dan seterusnya. Dan maksudnya adalah patung Allah Israel. Karena kamu tidak melihat rupa Allah pada waktu dia menampakkan diri di Gunung Horeb, jangan membuat patung. Jadi hukum kedua lebih ke arah jangan membuat gambar Allah. Ya, jangan membuat gambar Allah. Dan saudara, peristiwa lembu emas itu mereka itu sebenarnya membuat patung Allah Israel, bukan Allah lain. Saya bacakan misalnya Keluaran 32 ayat 4. Keluaran 32 ayat 4. Ia menerimanya dari tangan mereka, merancang bentuknya dengan alat, dan membuat anak lembu tuangan. Lalu kata mereka, hai Israel, inilah Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Kenapa membuat gambar Allah dibuat dengan patung lembu emas? Karena lembu di dalam dunia kuno melambangkan kedahsyatan, melambangkan kekuatan. Jadi mereka itu mau memuji Allah mereka adalah Allah yang dahsyat. Ya, jadi hukum kedua itu berbeda dengan hukum pertama. Hukum pertama tidak boleh menyembah Allah lain. Hukum kedua tidak boleh membuat gambar Allah. Dan ketika menyembah gambar Allah tersebut, itu pun dianggap sebagai penyembahan berhala. Karena apa? Karena ketika kamu menyembah gambar Allah, itu bukan Allah. Gambar Allah itu bukan Allah. Karena itu kenapa tidak boleh membuat gambar Allah. Ya, karena sebenarnya dengan membuat gambar Allah, kita sudah membuat Allah yang berbeda. Patung lembu memang bisa menunjukkan kedahsyatan Allah, tapi tidak mungkin bisa menunjukkan kasih Allah, tidak bisa menunjukkan kemahahadiran Allah dan sebagainya. Nah, positifnya berarti kita disuruh beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar.
Ya, jadi hukum kedua ini kita tidak boleh membuat gambar Allah, dan jangan lupa Yesus juga adalah Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Jadi seharusnya hukum kedua ini juga berlaku untuk gambar Yesus. Walaupun sekarang di kalangan Kristen bahkan di kalangan Reform itu sudah ada pandangan yang berbeda-beda. Tapi menurut saya Yesus juga tidak boleh dibuat gambarnya. Alkitab menunjukkan seperti itu. Saya berikan 2 bukti ya. Setelah Yesus mati, dan Yesus bangkit, memang Yesus masih menampakkan diri, bisa kelihatan mukanya. Tapi saudara, begitu Yesus naik ke surga, Yesus pernah menampakkan diri 1 kali kepada Paulus. Paulus hanya bisa melihat cahaya dan itu pun membutakan dirinya. Jadi tidak pernah lagi orang bisa melihat muka Yesus. Nah, Yohanes di dalam Kitab Wahyu kemudian menggambarkan Yesus seperti ini. Dan saya rasa ini harusnya bagaimana kita menggambarkan Yesus. Karena itu coba kita lihat ya, Wahyu 4 ayat 2 dan 3. Wahyu 4 ayat 2 dan 3, segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah ada sebuah tahta di surga dan di tahta itu duduk seseorang. Jadi saudara, ada gambar seseorang. Dia yang duduk di tahta itu memiliki rupa bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Suatu pelangi melingkupi tahta itu gilang gemilang bagaikan zamrud. Lihat nggak? Kelihatan bentuk manusia tetapi kemudian kilauan cahaya. Jadi tidak terlihat mukanya. Jadi menurut saya kalau kita mau menggambarkan Yesus, boleh dengan tubuh manusia tetapi tidak kelihatan muka, yang melihat adalah kilauan cahaya. Bukankah itu lebih mewakili bahwa Yesus adalah Allah dan manusia? Kalau kita membuat gambar seperti manusia biasa, yang terlihat hanyalah dia adalah manusia, tidak terlihat bahwa dia adalah Allah. Ya, jadi kalau mau menggambar-gambar Yesus ya tidak boleh membuat gambar mukanya karena tidak boleh menggambarkan Allah sebenarnya. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat itu juga berlaku untuk Yesus. Hukum ketiga, saya bacakan ayat 7. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu untuk disalahgunakan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyalahgunakan namanya. Ya, di sini terjemahan baru menyalahgunakan, ya. Di terjemahan lama adalah yang menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, saudara, di dalam dunia kuno biasanya kapan orang menyalahgunakan atau menyebut nama Tuhan dengan sembarangan itu dalam nubuat palsu, ya, misalnya menyatakan itu adalah firman Allah ketika tidak, dan saya rasa kita sering juga melakukannya, maksudnya bisa dilakukan. Yang kedua adalah menyebut nama Allah secara magis, ya, jadi seperti mantra, ya, dan itu pun juga masuk gereja karena itu ada pengajaran-pengajaran, ayo kalau apapun juga, misalnya mobil mogok dalam nama Yesus, dreng, ya. Jadi menganggap bahwa nama Yesus itu mempunyai kekuatan magis. Yang ketiga adalah sumpah palsu, ya. Jadi kita bersumpah dalam nama Tuhan tapi kemudian kita memungkiri sumpah tersebut. Ya, jadi itu adalah 3 cara yang orang dunia kuno meremehkan nama Tuhan. Tapi sekarang mungkin kita orang Kristen harus hati-hati. Saudara tahu nggak kalau orang Yahudi berusaha tidak menyebut nama Allah? Karena itu Matius sering sekali memakai kerajaan surga untuk tidak menyebut nama Allah, tapi menyebut surga. Mereka akan menyebut Allah itu sebagai yang maha kuasa, yang terpuji, dan mereka mencoba seminim mungkin menyebut nama Allah. Tujuannya jangan sampai melanggar hukum ketiga, dan kita tahu bahkan nama Yahweh sudah tidak mereka sebutkan. Kita orang Kristen terbalik, ya, berlomba-lomba menyebut sampai kaget pun, oh my God, gitu kan, ya. Jadi dalam hal itu saudara mungkin kita perlu berhati-hati, ya, jangan sampai melanggar hukum yang ketiga. Nah, next kemudian kita melihat hukum yang keempat. Hukum ketiga kita lihat positifnya, ya. Berarti sebenarnya positifnya adalah kita seharusnya memuliakan Allah dengan memuliakan Tuhan dengan mulut kita, saudara, ya, tidak menyebut namanya dengan sembarangan. Nah, hukum keempat, kuduskanlah hari Sabat. Jadi saya bacakan hukum keempat ayat 8. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, ironi, ya, ini adalah hukum yang paling banyak dilupakan orang Kristen karena itu Tuhan itu humoris, ya, mulai dengan ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Kuduskan berarti bedakan hari Sabat dengan hari-hari lainnya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat bagi Tuhan Allahmu.
Jangan melakukan pekerjaan apapun engkau, anakmu laki-laki atau perempuan, hambamu laki-laki atau perempuan, hewanmu ataupun pendatang di dalam kotamu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi hari Sabat seharusnya kita gunakan sebagai hari yang, kalau hari-hari lainnya untuk diri kita, bekerja untuk mencari nafkah, maka kita pisahkan hari ini untuk Tuhan. Ya, karena itu ini adalah terutama hari untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi Tuhan Yesus juga mengatakan Sabat diciptakan untuk manusia dan bukan manusia untuk Sabat. Jadi kita pun diberi waktu untuk beristirahat. Ya, jadi seharusnya kita itu memakai hari Sabat untuk beribadah kepada Tuhan dan beristirahat. Tidak boleh bekerja mencari nafkah. Tapi saudara, kalau kita tidak boleh bekerja mencari nafkah, berarti kita juga jangan membuat orang bekerja mencari nafkah. Jadi jangan pulang gereja makan bakmi, ya saudara, itu membuat orang kemudian berbisnis, ya. Jadi kita juga harus memikirkan bagaimana supaya kita jangan membuat orang melanggar Sabat. Dan Sabat itu bukan hanya ditetapkan sekarang, saudara. Sabat sudah Tuhan tetapkan pada waktu penciptaan, berarti untuk semua manusia, tidak hanya untuk orang percaya. Buktinya sekarang Sabat kita orang Kristen, hari Minggu adalah hari libur internasional. Ya. Nah, memang Sabat kemudian berubah ya dari tadinya hari ke-7 menjadi hari pertama. Kenapa? Karena kalau kita melihat di dalam kitab Ulangan, saudara, menarik ya, hukum Sabat itu dasarnya bukan penciptaan tapi penebusan. Karena itu coba saya bacakan Ulangan 5. Ulangan 5 ya, jadi ayat sebentar ya. Ulangan 5. Ulangan 5 ayat 15. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan kau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan teracung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Dan jangan lupa Tuhan Yesus bangkit pada hari pertama. Ya, dan saudara perhatikan ya, penampakan Yesus yang disebutkan harinya selalu jatuh pada hari pertama. Dan kalau kita melihat di dalam Kisah 20 ayat 7 memang kemudian kelihatannya ibadah sudah kemudian dipindahkan kepada hari pertama. Kan itu kalau kita melihat ya, Kisah 20 ayat 7. Kisah 20 ayat 7, pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi ibadah itu harusnya pada abad pertama secara perlahan-lahan, tadinya kan sebenarnya para rasul itu akan beribadah di sinagoge dan itu berarti hari ke-7. Tetapi ketika kemudian sinagoge menolak ya, kemudian Kristen memisahkan diri dan akhirnya kelihatannya ibadah diganti menjadi hari pertama. Nah, kadang-kadang misalnya seperti Seventh Day Adventist itu menyerang kita karena mereka kan tetap melakukan ibadah pada hari Sabtu, bahwa kita itu mengikuti Kaisar Konstantin yang mengubah ibadah menjadi hari Minggu. Tapi tidak benar, saudara. Abad pertama ibadah sudah diganti menjadi hari Minggu. Konstantin hanya menjadikan hari Minggu sebagai hari libur. Ya, jadi bukan Konstantin yang mengubah ibadah menjadi hari Minggu, ya. Dan mereka mengatakan coba Minggu Sunday itu menyembah dewa matahari. Tapi Saturday juga dewa Saturnus. Ya, entah kenapa bahasa Inggris setiap hari itu menyembah dewa-dewa yang berbeda, saudara, ya. Jadi jangan mau dibohongi oleh orang-orang Advent, ya. Jadi kita seharusnya menguduskan hari Sabat dan beristirahat. Nah, kita kemudian lihat kepada hukum yang kelima. Hukum kelima, ya, kembali kepada Keluaran 20. Ayat ke-12, hormatilah ayah dan ibumu supaya kamu hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ini di antara hukum manusia ini adalah yang paling tinggi, paling awal ya. Dan ini menunjukkan tentu saja merupakan sesuatu yang sangat penting, menghormati ayah dan ibu, dan memakai Ibrani-nya memakai kata kavod, saudara. Kavod itu bisa diterjemahkan memuliakan, karena kavod berarti berat, ya, memandang berat berarti memuliakan. Jadi kavod, dan itu sering sekali dipakai untuk Allah, menghormati ayah dan ibu. Nah, menarik di dalam Imamat 19 ya, kemudian dikatakan seperti ini. Imamat 19 saya bacakan ya, Imamat 19 ayat 3.
Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya. Nah, kata menyegani itu sebenarnya adalah kata yang biasa diterjemahkan takut. Takutlah akan Allah. Jadi dua kata yang sering dipakai untuk Allah, kavod dan takut, yare, itu sekarang dipakai untuk ayah dan ibu dan menunjukkan betapa kita harus benar-benar menghormati ayah dan ibu ya. Dan di dalam imamat sengaja setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya. Kata ibu di depan ayah, di sini kata ayah di depan ibu, berarti kita seharusnya menghormati ayah dan ibu sama rata. Walaupun ayah adalah kepala keluarga, bukan berarti kita menghormati ibu sedikit lebih rendah daripada menghormati ayah. Tidak ya, mau menggambarkan kita seharusnya sama-sama menghormati ayah dan ibu kita. Dan menghormati ayah dan ibu, saya rasa kita perlu melihat di dalam tahap kehidupan kita yang berbeda, berarti berbeda, saudara ya, ketika kita masih di bawah asuhan orang tua, berarti kita harus taat kalaupun keputusan kita itu berbeda, kita berbeda pendapat. Tapi tentu saja hanya kalau di dalam Tuhan. Berarti kalau orang tua kita menyuruh kita misalnya mencuri dan kita tahu itu melanggar hukum Tuhan, tentu saja kita harus lebih taat kepada Allah. Tapi kalau itu bukan soal salah dan benar, misalnya ya remaja mau pergi ke camp gereja tapi orang tuanya tidak boleh, maka ya harusnya remaja itu taat ya dan tidak menghadiri camp gereja tersebut. Itu adalah ketika anak itu masih di bawah umur. Tapi berbeda ketika anak sudah dewasa, saudara ya. Ketika anak sudah dewasa, kita harus bergumul dengan Tuhan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Jadi kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang tua, kita boleh tidak melakukannya. Nah, kalau begitu apa artinya menghormati? Artinya kita mempertimbangkan dengan serius permintaan orang tua kita. Tetapi pada akhirnya kita sudah dewasa, itu adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kemudian ketika orang tua sudah tua, seharusnya kita merawat orang tua kita. Di dalam Matius 15, saudara ya, Tuhan Yesus mencela pemimpin Yahudi karena ternyata mereka itu selain hukum Allah, mereka menambahkan banyak sekali adat istiadat. Dan walaupun tujuan adat istiadat itu adalah sebenarnya memagari Taurat, maksudnya melindungi Taurat supaya orang tidak melanggar Taurat, tapi akhirnya saking adat istiadat itu sesuatu yang ditambahkan begitu banyak, malahan ada adat istiadat yang melanggar firman Tuhan, di mana salah satu adat istiadatnya yaitu aneh. Kalau uang untuk orang tua mereka itu sudah mereka persembahkan sebagai korban kepada Allah, hukum mereka mengatakan mereka tidak usah lagi memberikannya kepada orang tua mereka, dan kata Tuhan Yesus itu melanggar hukum kelima, menghormati ayah dan ibu. Berarti saudara ya, menghormati ayah dan ibu termasuk di dalamnya kita perlu merawat orang tua kita ketika mereka sudah tua. Nah, mungkin kita berpikir, bukankah di dalam Kejadian 2 ayat 24 digambarkan setelah menikah kita seharusnya meninggalkan orang tua kita, maksudnya tidak tinggal serumah. Karena kalau tinggal serumah, anak laki itu tidak bisa menjadi kepala keluarga, yang menjadi kepala keluarga tetap adalah ayahnya. Tapi saudara, walaupun memang ketika baru menikah seharusnya meninggalkan rumah, tapi nanti setelah sekian lama menikah, orang tua sudah tua, boleh dong kembali bersama-sama. Karena apa? Karena sekarang ya malahan yang menjadi kepala keluarga adalah si anak dan bukan lagi si ayah. Ya, jadi betul, pertama meninggalkan orang tua supaya bisa menjadi kepala keluarga. Tetapi setelah itu kan sistem sudah terbentuk, keluarganya sudah ya, dia sudah menjadi kepala keluarga. Kalau sekarang merawat orang tuanya boleh tinggal bersama. Kemudian hukum ke-6, jangan membunuh. Nah, saudara, ketika sebuah hukum itu diberikan secara singkat, jangan membunuh, malah membingungkan. Kalau sudah begitu, pakai prinsip yang sangat penting, Alkitab menafsirkan Alkitab. Jangan membunuh, apakah berarti tidak boleh membunuh binatang untuk dimakan? Ternyata setelah air bah, Tuhan berkata kepada Nuh bahwa binatang juga diserahkan untuk boleh dimakan, berarti boleh makan binatang. Tuhan memberikan hukuman mati, berarti boleh menghukum mati. Kalau itu adalah hukuman yang adil, itu tidak melanggar hukum jangan membunuh. Tuhan menyuruh Israel berperang melawan Kanaan, berarti di dalam perang yang adil ketika kita membunuh musuh tidak melanggar hukum jangan membunuh.
ya. Bela diri juga tentu saja boleh ya, kalau di dalam pembelaan diri kemudian kita kemudian membunuh musuh kita, itu juga tidak menjadi masalah ya. Nah, tentu saja kita orang Kristen juga menganggap hukum jangan membunuh termasuk tidak boleh membunuh bayi dalam kandungan ya. Dan sekarang juga masalah euthanasia, yaitu merupakan sesuatu yang diperdebatkan. Nah, menurut saya tentu saja sengaja menyuntik mati, walaupun itu adalah permintaan anggota keluarga yang menderita, tidak boleh dilakukan. Tapi kalau mencabut alat ketika kita melihat bahwa ya alat itu sebenarnya bahwa secara medis sudah tidak ada kemungkinan sembuh, memperpanjang hidup hanya melalui alat, kalau mau dicabut menurut saya itu tidak melanggar hukum jangan membunuh ya, karena kita hanya menghilangkan alat bantu. Ya, jadi dalam hal itu yang termasuk di dalam hukum jangan membunuh. Tapi saudara, jangan membunuh berarti termasuk tidak boleh membunuh diri sendiri ya. Jadi dengan sengaja jangan membunuh, tidak dikatakan jangan membunuh orang lain, berarti kamu seharusnya juga tidak boleh membunuh diri sendiri. Nah, kebalikannya adalah berarti kita perlu mengupayakan kebaikan untuk sesama kita. Karena itu kenapa Tuhan Yesus berkata, ketika kamu marah pada saudaramu, kamu sudah melanggar hukum, jangan membunuh. Nah, kemudian hukum ketujuh, jangan berzina. Saudara, di dalam konteks perjanjian lama, ya budaya Israel, perzinahan itu tergantung hanya pada status perempuannya. Jadi kalau perempuannya masih perawan, kalaupun laki-lakinya sudah menikah dan mereka melakukan hubungan, itu bukan perzinahan. Tentu saja itu adalah dosa, melanggar hukum jangan berzina, tapi bukan perzinahan. Dan hukum negaranya berbeda. Saudara, kalau berzina di dalam hukum Taurat Musa, orang itu bisa dihukum mati. Tetapi kalau laki-lakinya itu sudah beristri, tetapi perempuannya adalah perawan yang masih single, belum bertunangan, itu tidak dianggap berzina. Hukumannya adalah si laki-laki kemudian harus membayar mas kawin 50 sikal perak kepada orang tua perempuan, dan dia harus menikahi perempuan tersebut. Memang kalau begitu poligami bisa tidak terelakkan. Ya, jadi status perzinahan hanya tergantung pada status perempuan, yaitu kalau dia sudah bertunangan atau dia sudah bersuami dan melakukan hubungan dengan laki-laki lain. Tidak peduli laki-laki itu masih single atau sudah beristri. Ya. Nah, jangan berzina berarti tentu saja kita seharusnya mengasihi pasangan sebagai satu-satunya ya. Karena itu kenapa Yesus berkata kalau kamu mengingini perempuan lain kamu sudah berzina dalam hati. Karena berarti kamu tidak mengasihi pasanganmu sebagai satu-satunya. Oke, kemudian next kita melihat jangan mencuri. Nah, tentu saja ya ini merupakan sesuatu yang mudah, jangan mencuri ya. Tapi yang saya mau ingatkan, hati-hati saudara ya, kita orang Kristen sering sekali mencuri hak cipta ya, dan kita tidak menganggap sebagai sesuatu yang serius. Tapi hak cipta itu dilindungi negara dan kita itu berada di bawah otoritas negara. Selama negara tidak menyuruh kita melakukan hal yang tidak benar atau melarang kita apa yang sebenarnya Tuhan perintahkan, seperti misalnya menginjili, ya maka kita harus taat. Hak cipta adalah sesuatu yang baik. Jadi ketika kita membeli barang yang melanggar hak cipta, ya berarti kita sudah melanggar hukum jangan mencuri. Nah, tentu saja kebalikan dari hukum jangan mencuri adalah kita harus menolong sesama kita. Ya, jadi dan kita tahu ya itu adalah sesuatu yang sangat ditekankan dalam Alkitab ya. Kita perlu menolong sesama kita. Nah, hukum ke-9, jangan bersaksi dusta. Jangan memberikan kesaksian dusta terhadap sesamamu. Nah, ini agak rumit, saudara ya. Ini bukan berbicara tentang kebohongan, itu bukan merupakan sesuatu yang mudah. Karena itu ya, dalam hal ini ada pandangan yang menunjukkan ada 4 jenis kebohongan.
Ya, kita tidak berbicara tentang white lie. White lie itu adalah pandangan awam dan itu terlalu general. Karena itu kita lebih baik melihatnya sebagai 4 jenis kebohongan. Pertama adalah malicious lie, yaitu kebohongan dengan fitnah, tujuan menghancurkan. Kalau itu gampang, jelas tidak boleh ya. Kita memfitnah orang supaya orang itu tidak naik jabatan, kita yang naik jabatan misalnya. Itu tentu saja tidak boleh. Yang kedua adalah berbohong dalam bercanda. Saudara ya, namanya juga bercanda pasti ada bohongnya, ada exaggeration-nya ya. Dalam hal ini tentu saja boleh dong, kalau enggak masa kita orang Kristen tidak boleh bercanda, tapi ada aturannya ya, semua orang harus tahu kita bercanda, kalau enggak jadi fitnah dong. Wah, dia kalau ngorok ya itu seperti kereta api lewat misalnya ya. Jadi tentu saja orang harus mengerti kalau kita bercanda, dan saudara jangan bercanda tentang kelemahan seseorang, apalagi kecacatan seseorang. Itu jelas sangat menyakitkan ya. Orang yang gemuk jangan dicandakan berat badannya, orang yang rambutnya habis jangan dibercandakan tentang rambutnya misalnya ya. Jadi nah itu mengenai jocular lie ya, kebohongan dalam bercanda. Yang ketiga ini yang kemudian menjadi sulit, yang disebut lie of necessity. Jadi kebohongan yang perlu dilakukan. Contoh klasiknya adalah kalau pada zaman Nazi, kamu itu adalah orang Kristen yang menyembunyikan orang Yahudi di rumahmu, dan sekarang ada tentara Nazi yang bertanya, apakah kamu menyembunyikan orang Kristen? Apa yang harus kamu jawab? Nah, saking ini merupakan kasus yang sulit, jadi biasanya ada 3 pandangan. Pertama adalah pokoknya kita tidak boleh berbohong. Jadi kita memakai cara lain, misalnya katakan saja cari aja sendiri gitu. Tapi menurut saya ini tidak akan berhasil, saudara. Kalau kita tidak menyembunyikan, kita pasti berkata tidak. Dengan kita mengatakan cari saja sendiri, itu namanya kita mengakui sebenarnya kita menyembunyikan. Jadi menurut saya ini tidak akan berhasil. Lagi pula tujuan kita kan menipu. Bukankah kalau tujuan menipu sama berarti kita sudah berbohong, walaupun tidak memakai kata-kata yang persis. Jadi saya tidak setuju dengan pandangan pertama. Pandangan kedua adalah kita melakukan kejahatan yang lebih kecil. Lebih baik kita berbohong kepada tentara Nazi yang jahat ya, daripada kita kemudian mengkhianati orang-orang yang seharusnya kita lindungi. Jadi kita berbohong dan kita tahu kita salah, kita menganggap kita salah. Yang ketiga, kita berbohong tapi kita menganggap kita tidak bersalah, yaitu berdasarkan peraturan melakukan hukum yang lebih tinggi. Nah, saudara, ternyata ya Tuhan Yesus sendiri mengatakan, kadang-kadang ketika kita melakukan hukum yang lebih tinggi dan melanggar hukum yang lebih rendah, kita tidak bersalah. Saya tunjukkan misalnya Matius 12, ya, Matius 12 ayat 5. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar kekudusan Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah karena hari Sabat pun mereka harus mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Jadi saya pilih yang ketiga. Berbohong kepada Nazi tapi menganggap tidak bersalah karena lebih penting kita menyelamatkan orang Yahudi, melindungi orang Yahudi daripada berbohong kepada orang Nazi itu. Tapi jangan berpikir kalau begitu kita boleh berbohong demi kebaikan. Tidak, saudara, ada prinsip yang sangat baik. Di mana prinsip itu berkata seperti ini. Jika kita berada di dalam relasi di mana kejujuran tidak diharapkan, kita tidak perlu memberikan kejujuran. Saya katakan lagi, jika kita berada di dalam prinsip di mana di dalam relasi di mana kejujuran tidak diharapkan, kita tidak usah jujur. Contohnya di dalam peperangan. Saudara, di dalam peperangan kita perlu jujur nggak? Nggak boleh, kita perlu menipu, ya. Bahkan Tuhan menyuruh Yosua ketika bertempur dengan Ai kedua kali pura-pura kalah kan? Berarti kan menipu, ya namanya juga peperangan. Karena di dalam peperangan kita tidak berharap, masing-masing pihak tidak berpikir bahwa pihak itu akan berlaku jujur. Contoh lain adalah ketika kamu ditodong misalnya, masih ada uang nggak? Nggak usah jujur, saudara. Karena kita tidak berada di dalam relasi di mana kejujuran diharapkan. Nah, tentara Nazi dengan orang Kristen, mereka tidak berada di dalam relasi di mana kejujuran diharapkan. Apapun yang dikatakan orang Kristen, Nazi tidak akan percaya. Ya, karena mereka berada di dalam relasi di mana sebenarnya boleh dikatakan relasi perang juga, ya.
Tetapi hati-hati saudara ya, kebanyakan relasi kita kejujuran diharapkan. Misalnya, ya pacar dari teman kita itu selingkuh dan pacarnya bertanya kepada kita, temannya selingkuh apa enggak? Kita perlu jujur enggak? Kita perlu jujur, kita enggak boleh berbohong. Ya, dalam hal itu mungkin kita bisa katakan kamu tanya sendiri saja. Ya, maksudnya kita tidak mau berbohong karena kita tidak boleh berbohong. Kita berada di dalam relasi di mana kejujuran diharapkan. Penjual terhadap pembeli, pembeli mengharapkan penjual jujur nggak? Ya, jadi penjual tidak boleh berbohong kepada pembeli. Berarti di dalam relasi kita sehari-hari sebenarnya kejujuran diharapkan, saudara. Ya, jadi hati-hati. Nah, kemudian kebohongan yang keempat sebenarnya itu bukan kebohongan, disebut polite lie. Jadi sebenarnya kebohongan tanda kutip dalam sopan santun. Misalnya diundang makan, belum kenyang tapi makanan sudah habis, ditanya sudah kenyang belum? Jawabannya cuma satu, saudara, sudah kenyang. Itu adalah masalah sopan santun, bukan soal kejujuran. Buktinya ya, apa kabar? Jawabannya selalu baik, apa kabar? Karena itu adalah sapaan sopan santun, bukan oh apa kabar, kemudian kita jujur nih, kita ada lagi masalah dengan pasangan kita cerita nih ada masalah karena kalau enggak kita enggak jujur. Bukan saudara ya, itu adalah masalah sopan santun. Ya, jadi itu berbicara tentang hukum ke-9, jangan bersaksi dusta, dan tentu saja positifnya adalah bangunlah sesama dengan mulut kita ya, pakailah perkataan kita itu untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Nah, hukum ke-10 itu sebenarnya mudah karena ini berbicara tentang, kayak saya bacakan deh ya. Keluaran 20 ayat 17, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, hambanya laki-laki atau perempuan, lembunya atau keledainya, atau apapun milik sesamamu. Nah, ini sebenarnya berbicara bahwa ternyata di PL bukan hanya ketika kita melakukan kita sudah berdosa, ketika kita menginginkan sesuatu yang bukan milik kita, kita sudah berdosa. Ya, jadi hati-hati. Nah, tentu saja ini bukan ya kita melihat misalnya ya, waduh orang itu pintar mengajar, aku mau dong bisa mengajar seperti dia. Bukan seperti itu. Kalau itu boleh baik ya. Oh dia mempunyai istri yang sangat saleh, aku mau dong punya istri seperti istrinya. Nah itu tidak salah. Yang tidak boleh istrinya cantik, istrinya saleh, aku mau dong istrinya itu menjadi istriku. Nah itu yang tidak boleh, saudara ya. Dan di dalam hukum 10 termasuk di dalamnya jangan mengingini pembantu orang lain misalnya ya, jangan mengingini karyawan orang lain di mana kamu hijack karyawan orang misalnya. Ya sehingga nah itu adalah hukum ke-10. Nah, berarti kebalikannya adalah bersyukur dengan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi itu intinya secara singkat 10 hukum. Next. Saudara, seperti saya katakan, bukan hanya ada 10 hukum, ada yang disebut kitab perjanjian. Di mana di dalam kitab perjanjian itu lebih bersifat hukum negara, saudara ya. Di dalam Taurat Musa sebenarnya ada 3 jenis hukum. Hukum moral, 10 hukum. Kemudian hukum ibadah, ya hukum 1 ke 4 itu dijabarkan di dalam hukum ibadah. Dan hukum ke-5 sampai ke-10 itu dijabarkan dalam hukum negara. Nah, 10 hukum masih berlaku untuk kita, hukum ibadah sudah digenapi oleh Kristus, jadi tidak berlaku lagi untuk kita. Hukum negara tentu saja hanya berlaku untuk Israel perjanjian lama. Ya, bahkan di PB mereka sudah tidak punya negara, mereka berada di dalam kekuasaan Romawi, berarti hukum negara yang berlaku adalah hukum Romawi. Nah, kitab perjanjian itu lebih bersifat hukum negara, walaupun ada mungkin yang juga menyinggung hukum ibadah, ya. Dan tidak menyeluruh, namanya juga cuma beberapa pasal, sehingga tidak menyeluruh, juga tidak sistematis ya di dalam dunia kuno memang ya, termasuk seperti PL itu bisa tentang hukum perbudakan, dan di yang lain nanti balik lagi perbudakan misalnya ya, sehingga tidak sistematis, setidak-tidaknya menurut kita tidak sistematis. Dan dipakai untuk mencari pedoman, memberi pedoman kepada pengadilan lokal. Jadi memang saudara ini lebih ke arah untuk hukum negara, ya. Jadi petunjuk pada hakim bagaimana memutuskan sebuah perkara. Nah, next kita lihat. Nah, isi kitab perjanjian, saudara bisa lihat sendiri ya, ibadah kepada Allah, kita tidak akan membahas semuanya, kita tidak punya waktu. Nah, kita lihat mengenai budak Ibrani secara singkat saja ya, kasus tentang budak Ibrani.
Saudara, kalau seseorang mengambil budak Ibrani, saudara hanya budak Ibrani ya, maka budak itu cuma boleh bekerja selama 6 tahun dan pada tahun ke-7 dilepaskan. Tapi khusus budak Ibrani. Kalau budak bangsa lain ya di dalam dunia kuno, bangsa yang kalah akan memperbudak bangsa yang kalah, maka bangsa lain itu boleh menjadi budak seumur hidup ya, bahkan nanti anak-anak yang lahir sebagai budak dan sebagainya. Nah, sedangkan ini, jadi kalau di Israel, kalau orang Ibrani ya, maka dia harus dilepaskan pada tahun ke-7. Tapi kalau budak perempuan yang diberikan untuk menjadi istri dari orang yang membelinya atau menantu untuk orang yang membelinya, maka tentu saja tidak dilepaskan pada tahun ke-7. Ya, jadi itu kasus tentang budak Ibrani. Kemudian kasus yang melanggar, yang pelanggaran yang dihukum mati boleh baca sendiri. Nah, kita lihat next deh ya. Jadi ini saudara nanti baca sendiri. Nah, next coba kita lihat. Ayo next. Kita melihat misalnya yang menarik adalah tadi tuh kasus tidur dengan anak perawan seperti yang saya katakan. Ingat ya, kalau gadisnya masih perawan itu tidak dianggap perzinahan. Jadi Keluaran 22 ayat 16 dan 17, apabila seseorang merayu seorang perawan yang belum bertunangan dan tidur dengan dia, ia harus memperistrinya dengan membayar mas kawin. Jika ayah perempuan itu sungguh-sungguh menolak memberikan anaknya kepadanya, ia tetap harus membayar utang sebesar mahar seorang perawan. Jadi yang boleh membatalkan perkawinan itu cuma ayah si perempuan. Ya, karena memang saudara, orang Israel, anak gadis Israel harusnya perawan ketika menikah, bahkan ya kalau si suami menuduh dia tidak perawan ketika menikah ya, dan terbukti bahwa dia tidak perawan, dia dihukum mati loh saudara. Karena itu kenapa ketika seseorang tidur dengan seorang perawan, dia harus menikahi, termasuk kalau dia memperkosa. Dan mungkin kita mengatakan, aduh kok mengerikan sekali. Tapi sebenarnya ini adalah untuk kebaikan si gadis. Kalau dia sudah tidak perawan, ya, bagaimana nanti dia bisa menikah? Ya, jadi dalam hal ini kita harus. Nah, saudara, hukum-hukum ini lebih banyak hukum yang kita sebut restriktif untuk pembatasan, seperti hukum perbudakan. Bukan berarti bahwa Tuhan senang ada perbudakan, tapi Tuhan tahu karena kebebalan manusia, perbudakan pasti terjadi. Daripada tidak diatur, lebih baik diatur. Karena itu kenapa ada kasus ya, kalau kamu tidur dengan anak perawan, kalau kamu membeli budak dan sebagainya. Nah, kasus orang miskin dan orang yang perlu dibantu ini juga menarik. Coba kita baca pasal 22 dari ayat 21. Seorang pendatang jangan kau tindas atau kau peras, sebab dahulu kamu pun pendatang di tanah Mesir. Kemudian dari ayat 22, seorang janda atau anak yatim jangan kamu tindas. Jika engkau sampai menindas mereka dan mereka menjerit kepadaku, pasti aku akan mendengarkan jeritan mereka, murkaku akan menyala-nyala, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Mengeringkan, saudara ya. Dan di sini sebenarnya hukum prinsip keadilan Tuhan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Artinya memberikan keadilan, hukuman yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan. Kamu menganiaya janda dan yatim, aku buat istrimu menjadi janda dan anakmu menjadi yatim. Ya, jadi kita melihat hukum Tuhan ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya, jadi kita melihat. Nah, kemudian saya teruskan. Ayat 25, jika engkau meminjamkan uang kepada seseorang dari umatku, orang miskin di antaramu, jangan bertindak seperti pemakan riba terhadap dia, jangan bebankan bunga kepadanya. Tapi saudara, ini hanya untuk orang miskin yang untuk kehidupan. Tidak berbicara kalau untuk berdagang. Jadi kalau kamu meminjamkan orang untuk berdagang, enggak masalah, pakailah bunga, karena itu bank boleh. Ya, bank itu tidak bertentangan dengan prinsip Alkitab. 26, jika engkau sampai mengambil jubah sesamamu sebagai gadai. Nah, saudara, di dalam dunia kuno jubah itu sangat mahal. Orang miskin itu biasanya cuma punya satu jubah. Engkau harus mengembalikan kepada dia sebelum matahari terbenam, sebab hanya itu saja selimutnya, pakaian yang menempel pada kulitnya, apalagi yang dapat dipakainya untuk tidur. Apabila ia menjerit kepadaku, aku akan mendengarkannya sebab aku ini pengasih. Jadi kalau jubah dijadikan gadai, sudah harus dikembalikan sebelum matahari terbenam supaya malam dia punya selimut. Jadi jubah itu dipakai sebagai selimut pada waktu malam. Ya, jadi ini adalah beberapa kasus. Ya, kemudian juga next, nah yang menarik lagi kasus tentang keadilan pasal 23, terutama ayat 3.
Ini menurut saya sangat menarik, saudara ya. Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Aneh ya? Janganlah memihak kepada orang miskin dalam perkaranya. Saudara, orang yang tidak benar sering berpihak kepada orang benar dalam perkaranya. Tapi orang yang takut Tuhan kadang-kadang terjebak membela orang miskin dalam perkaranya. Padahal perkara itu yang dibela adalah yang benar, bukan soal orang kaya atau orang miskin. Jadi kata Tuhan, jangan memihak kepada orang miskin. Kamu harus melihat dong siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan soal siapa kaya atau siapa miskin. Nah, kecenderungan kita, saudara, memihak kepada orang miskin. Nah, di Indonesia juga ya, kalau misalnya motor bertabrakan dengan mobil, dianggap mobil yang salah. Nah, itu berarti melakukan ini nih, berpihak kepada orang miskin dalam perkaranya, dan itu tidak adil, saudara ya. Sehingga ini merupakan sesuatu yang sangat menarik, bukan? Nah, kemudian juga menarik bahwa PL sebenarnya sudah mengajarkan kita sebenarnya sejalan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu mengasihi musuh walaupun tidak memakai kata mengasihi musuh. Saya bacakan pasal 23 dari ayat 4. Apabila engkau menemukan lembu musuhmu atau keledainya yang tersesat, segeralah kembalikan binatang itu kepadanya. Apabila engkau melihat keledai orang yang membencimu rebah tertindih bebannya, ini musuhmu, janganlah engkau enggan menolongnya, bersama dengan pemiliknya engkau harus melepaskan bebannya. Jadi ini sebenarnya in a sense disuruh menolong juga musuh kita. Ya, jadi jangan berpikir bahwa hukum di dalam PL itu rendah. Tidak, saudara. Di dalam PL pun kita sudah disuruh mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Ya, jadi itu adalah beberapa kasus, yang lainnya saudara bisa lihat sendiri, ada bagian-bagian yang sebenarnya sangat menarik ya. Next, kita kemudian melihat pembagian dan fungsi hukum. Nah, pembagian hukum tadi sudah kita katakan, moral law, hukum moral itu tentu saja yang masih berlaku bagi kita, dan itu yang sebenarnya intinya adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Kemudian hukum negara tentu saja itu hanya berlaku untuk Israel PL, bahkan seperti saya katakan, Israel di zaman PB pun sudah tidak punya negara. Jadi tidak bisa memakai Taurat Musa sebagai hukum negara. Karena itu walaupun di dalam mahkamah agama, dan memang ya orang Romawi memberikan hak khusus kepada orang Israel untuk mengurus keagamaan mereka, mereka ada mahkamah agama. Tetapi ketika mahkamah agama mereka memutuskan Yesus harus dihukum mati, mereka tetap harus membawa kepada Pilatus. Karena apa? Karena mereka tidak diberi hak untuk boleh menjalankan hukuman mati. Mereka cuma boleh diberi hak untuk menyelesaikan perkara keagamaan mereka, tapi tidak boleh sampai kemudian melakukan hukuman mati. Ya, jadi bahkan orang Yahudi pada zaman Tuhan Yesus sudah tidak bisa menjalankan hukum negara yang seturut dengan Taurat Musa. Nah, ceremonial law atau hukum ibadah, nah ini merupakan sesuatu yang sudah tergenapi oleh Kristus ya. Jadi ketika mereka mempersembahkan korban, kenapa ketika mereka mempersembahkan korban dosa mereka bisa diampuni? Itu adalah darah korban tersebut adalah bayang-bayang yang menunjuk kepada darah Kristus. Ya, nah jadi itu adalah bagian dari hukum ibadah, dan tentu saja dengan Kristus sudah datang, hukum ibadah itu kemudian sudah tidak lagi berlaku. Nah, next kita kemudian melihat fungsi hukum, pedoman moral bagi orang percaya. Jadi hati-hati saudara ya, hukum tidak diberikan supaya kita dapat diselamatkan. Kembali kepada Keluaran 20 ayat 1 tadi, ayat 1 dan 2, lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah berbicara kepada umat yang sudah Dia selamatkan, walaupun keselamatan secara fisik di sini ya, tapi mereka yang sudah menjadi umat-Nya. Jadi hukum Tuhan tidak diberikan supaya kita bisa menjadi umat Allah atau kita bisa diselamatkan, tetapi setelah kita diselamatkan dan menjadi umat Allah, maka sekarang ini adalah pedoman moral ya bagi orang percaya, bagaimana supaya Allah yang kudus itu tahan hidup di tengah-tengah kita, maka kita juga tentu saja harus hidup kudus. Nah, menunjukkan dan menghakimi dosa, kata Paulus, sebelum ada Taurat, ketika kamu berdosa, kamu tidak tahu kalau kamu berdosa, tetapi dengan adanya Taurat, kamu tahu bahwa kamu berdosa. Dan tentu saja mengekang dosa, ya kita kemudian tahu ini adalah hal-hal yang tidak boleh kita lakukan. Nah, kemudian kita masuk kepada pasal terakhir, pasal 24 adalah pasal di mana mereka adalah ibadah Israel secara corporate bersama, saudara, ya.
Dan di sini juga sebenarnya next ya kita melihat ini juga merupakan perjanjian ya. Jadi merupakan ibadah pertama umat Israel. 24 berfirmanlah Allah kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan kau dan Harun, Nadab dan Abihu serta 70 orang dari antara tua-tua Israel dan sujudlah menyembah dari jauh. Tetapi hanya Musa sendiri yang boleh mendekat kepada Tuhan, yang lain tidak boleh mendekat dan bangsa itu tidak boleh naik bersamanya. Jadi itu adalah ibadah pertama. Dan kita bisa melihat ada 3 strata, Musa yang paling tinggi, ya naik sampai ke puncak gunung, Harun, Nadab, Abihu dan 70 tua sampai di tengah, dan jemaat harus di kaki gunung. Nanti di kemah suci ada ruang Maha Kudus, ya. Kemudian ada ruang kudus yang boleh para imam dan jemaat hanya sampai pelataran, ya. Jadi ada 3 strata tersebut di mana digambarkan di sini. Nah, saudara, di sini kemudian yang saya mau supaya kita melihat ya konsep-konsep, dan ini juga merupakan perjanjian, karena itu kan dikatakan pengikatan perjanjian antara Tuhan dan Israel, dan saya tunjukkan. Ini saya baca dari ayat 5 ya, 24 dari ayat 5, kemudian dia mengutus orang-orang muda dari bangsa Israel supaya mereka mempersembahkan kurban bakaran dan menyembelih lembu-lembu jantan sebagai kurban keselamatan kepada Tuhan. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, dituangnya ke dalam bejana-bejana, sebagian lagi disiramnya kepada mezbah. Yang mengambil kitab perjanjian itu membacakannya di hadapan bangsa itu, dan mereka berkata, segala firman Tuhan akan kami lakukan. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada umat serta berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut. Kalau saudara ingat pada perjamuan kudus Tuhan Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang kucurahkan bagimu. Jadi sebenarnya mengikuti pola ini, ya. Jadi di sini menunjukkan ini adalah peneguhan perjanjian. Nah, next kita kemudian melihat, nah ini adalah ibadah pertama, dan kalau kita mau berbicara tentang prinsip ibadah, kita bisa kemudian menarik prinsip-prinsip yang penting. Pertama, ini merupakan perintah Tuhan. Ya, berfirmanlah Tuhan, naiklah menghadap Tuhan. Saudara, ibadah mingguan itu bukan opsi, bukan pilihan, tapi adalah kewajiban. Itu adalah perintah Tuhan. Jadi kita itu tidak perlu pikir-pikir, aku mau beribadah nggak sih hari Minggu ini. Saudara, itu adalah kewajiban, ya, bukan pilihan. Kemudian tadi ada struktur tanggung jawab dan partisipasi keseluruhan umat, jadi ada 3 strata, ya. Nah, tentu saja di PB itu sudah agak berbeda, tapi kan tetap kita ada hamba Tuhan, kita ada majelis, dan kita ada jemaat. Tapi yang saya mau supaya kita mengerti ya, walaupun ada strata, tapi semuanya bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Dan ini merupakan prinsip yang penting kita pikirkan, saudara. Kebanyakan jemaat sekarang menganggap diri mereka sebagai penonton, bukan sebagai performer. Harusnya di dalam ibadah satu-satunya menjadi penonton adalah Allah, saudara. Allah menonton kita melakukan ibadah. Sehingga seharusnya kita di dalam ibadah adalah berusaha menyenangkan Tuhan. Nah, jemaat sekarang berpikir kita itu datang ibadah sebagai penonton. Jadi tergantung aku suka enggak dengan puji-pujiannya, aku suka enggak dengan khotbahnya, seakan-akan itu untuk menyenangkan hati kita. Dan memang ya, bahkan gereja sekarang juga sering sekali mengatur ibadah bukannya memikirkan bagaimana untuk menyenangkan Tuhan, tapi berpikir bagaimana menyenangkan jemaat. Berarti menganggap jemaat itu sebagai penonton, bukan sebagai partisipan. Padahal semua kita, pendeta, majelis, dan jemaat itu bersama-sama. Kita itu sebagai partisipan yang melakukan ibadah kepada Tuhan. Satu-satunya yang perlu kita senangkan sebenarnya adalah Tuhan. Kemudian ada proklamasi firman yang tentu saja sangat penting, ya. Karena itu misalnya ayat 7 yang mengambil kitab perjanjian itu membacakannya. Karena itu kenapa kita tahu bahwa di dalam ibadah firman merupakan bagian yang penting. Tapi kemudian yang sangat penting adalah, dan mereka berkata segala firman Tuhan akan kami lakukan dan taati. Pembaruan komitmen umat. Kami akan melakukan. Nah, ini juga menurut saya hilang dari jemaat. Kita itu menganggap khotbah itu cuma sebagai entertainment. Tidak melihat bahwa khotbah itu sebenarnya Tuhan itu sedang berkata kepada kita, dan seharusnya kita berespon. Segala firman itu akan kami lakukan. Jadi seharusnya kita itu melihat bahwa apa yang difirmankan itu adalah apa yang Tuhan mau pesankan supaya kita lakukan.
Tapi kan kebanyakan kita cuman, oh ya oke, firman itu bagus, menarik, and stop di sana. Kita kemudian tidak memikirkan apakah bahwa itu adalah perintah Tuhan supaya kita, misal di dalam 1 minggu ini, kita berfokus untuk melakukan. Minggu depan kan ada mungkin yang lain lagi, bukan berarti yang lama ditinggalkan, tetapi ada fokus-fokus yang mungkin kita lebih perhatikan supaya nanti secara merata banyak hal yang Tuhan mau kita lakukan itu bisa kita lakukan. Dan kemudian ada simbol perjanjian yaitu darah, dan tentu saja menunjuk pada darah Kristus ya. Tadi kalau kita baca kan ayat 8 ya, kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada umat serta berkata, inilah darah perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman tersebut. Oke saudara, kita selesai bagian kedua keluaran ini. Saya berikan waktu untuk boleh bertanya. Ya, terima kasih Bu Ina buat kesempatan bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam sesi kedua tentang keluaran. Ya, teman-teman terima kasih Bu. Teman-teman saat ini kita akan masuk dalam posisi sesi tanya jawab. Kalau ada pertanyaan bisa japri ke aku atau ke Kak Luce atau ke Kak Lydia, atau enggak teman-teman yang ingin bertanya secara open voice kepada Bu Ina, kami persilakan. Bu, sekarang kita langsung sesi tanya jawab ya Bu ya. Bu ada pertanyaan ini Bu Ina, bukankah Yesus yang digambarkan sekarang ini adalah gambar Yesus yang ketika menjadi manusia Bu? Sekarang ya, Yesus itu tidak pernah hanya manusia. Ketika Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia sepenuhnya Allah dan sepenuhnya manusia. Kita hanya bisa menggambarkan Yesus yang adalah manusia, berarti bukan Yesus. Karena Yesus tidak mungkin hanya manusia. Jadi yang kita gambar pasti bukan Yesus. Berarti yang kalau di dalam film atau yang digambar-gambar itu belum bisa dikatakan itu adalah gambar Yesus ya Bu, atau gimana Bu? Tidak bisa, karena itu kenapa Tuhan mengatakan tidak boleh, karena memang kita tidak mungkin bisa menggambarkan Allah. Dan Yesus adalah Allah. Dan yang berbahayanya adalah ketika kita misalnya, apalagi kalau kita mengajar anak kecil ya, anak-anak ini gambar siapa, dan kita mengatakan gambar Yesus, dan kemudian mereka berdoa memikirkan wajah tersebut, kira-kira sudah jatuh penyembahan berhala atau belum tuh? Ya, oke Bu. Ya, jadi itu sangat berbahaya untuk anak-anak dan untuk orang Kristen yang baru. Oke, kalau kita menganggap itu bukan gambar Yesus. Dan saya rasa bukan kebetulan tidak ada gambar Yesus yang benar. Yesus sekarang bermata biru, berambut pirang, itu tidak benar. Itu Yesus bukan orang bule, Yesus orang Israel. Berarti tidak ada gambar Yesus yang benar. Kenapa? Saya yakin karena para rasul tidak memperbolehkan. Dan memang, saudara, patung Yesus masuk gereja pada abad keempat, bukan abad pertama. Yaitu setelah Kaisar Konstantin menjadi kaisar dan menjadikan kekristenan sebagai agama negara, jadi berbondong-bondonglah orang-orang barbar menjadi Kristen. Dan karenanya tadi mereka menyembah patung berhala, mereka kemudian membawa patung Yesus masuk gereja. Jadi patung Yesus masuk gereja adalah pengaruh kekafiran, bukan dari kekafiran ya Bu? Berarti. Ya. Jadi bukan dari orang Yahudi, karena orang Yahudi tahu tidak boleh membuat gambar Allah. Oke. Berarti benar-benar memang kita tidak bisa menggambarkan Yesus tuh dalam gambar yang wujud gitu ya Bu. Hanya memang zaman itu memang ada satu abad keempat yang memang menggambarkan patung Yesus yang memang kira kita bisa lihat gambar itu sampai hari ini ya Bu ya. Gitu. Oke Bu, terima kasih Bu buat pemaparannya. Bu, tadi kan ada satu poin yang menarik di hukum ke-9 Bu. Ada pertanyaan di sini Bu. Hukum ke-9 adalah jika kita dalam posisi di mana kejujuran diharapkan, tapi kita tidak perlu jujur, contohnya adalah peperangan, Ibu. Tapi ada contoh yang lain, Bu, selain peperangan yang kita bisa tahu, Bu. Maksud contoh peperangan? Ya, contohnya kan dari itu ada jujur yang memang di mana kejujuran diharapkan, tapi kita tidak perlu jujur, kan ada peperangan ya, Bu. Kejujuran tidak diharapkan. Ya, tidak jadi diharapkan. Berada dalam relasi ketika kejujuran tidak diharapkan seperti dalam peperangan. Seperti dalam peperangan. Semua pihak tahu dong bakal menipu, betul nggak? Kita tahu bahwa di dalam peperangan siapa yang bisa menipu lawan, biasanya siapa yang menang. Oh, seperti dalam peperangan ya Bu ya. Seperti karena itu Tuhan yang seperti saya katakan di dalam Yosua 8 kan, Tuhan menyuruh Yosua pura-pura kalah ketika berhadapan dengan Ai, sedangkan sudah ada pasukan yang di belakang, dan ketika Ai mengejar pasukan Israel yang pura-pura kalah, langsung pasukan yang dari belakang masuk dan membakar kota Ai. Kan strategi menipu tuh.
Ya, betul. Namanya juga perang harus berstrategi menipu dong. Betul. Nah, di kehidupan kita, misalnya tadi seperti saya katakan, seperti kita ditodong atau dirampok. Tanya, masih ada nggak uang? Nggak usah jujur, oh masih ada tuh, saya ambilin. Ya nggak usah toh, karena kita berada di dalam relasi di mana kejujuran tidak diharapkan. Buktinya, dia tidak akan percaya kita dan kita tidak percaya dia kan. Ya, jadi di dalam relasi seperti itu kita tidak usah memberikan kejujuran. Clear ya teman-teman ya kalau terkait dengan hal ini. Thank you Bu Ina. Ya Bu Ina tadi ada pertanyaan lanjutan terkait dengan wajah Yesus ya Bu. Tapi kenapa Bapak Gereja sekarang tidak melarang secara bersama-sama bahwa tidak boleh menggambarkan Allah ya Bu? Misalkan Dewan Gereja Dunia sepakat tentang hal itu. Sebenarnya kalau kita melihat setelah masuk ke gereja Gampa itu di dalam berabad-abad gereja itu selalu memperdebatkannya saudara selama berabad-abad walaupun akhirnya tergantung paus ya yang memerintah. Paus itu setuju maka gambar Yesus di mana-mana, kalau paus berikutnya tidak setuju dihancurkan. Jadi selalu sebenarnya ada perdebatan, tapi memang kalau nggak salah abad ke-9 akhirnya sudah tidak diperdebatkan, tapi reformasi kemudian para reformator tidak setuju loh ada gambar Yesus. Jadi bukannya gereja tidak pernah memperdebatkan. Jadi pernah ada satu perdebatan ya Bu ya di sejarah Bu dan terkait dengan lamanya. Jadi bukannya gereja tidak pernah memperdebatkan. Ya, oke. Teman-teman, thank you buat pertanyaan. Thank you Bu Ina buat clear jawabannya. Kita lanjut ya Bu. Ini ada pertanyaan menarik juga sebentar. Nah, 2 pertanyaan dari 1 orang. Bu, terkait hukum kedua, bagaimana ketika patung Yesus atau penggambar Roh Kudus dalam merpati ada namun hanya sebagai simbol saja, tidak untuk disembah. Lalu bagaimana dengan film mengenai kehidupan Yesus di mana Yesus diperankan oleh manusia? Apakah tetap tidak boleh, Bu? Kalau merpati sebagai perlambangan mungkin boleh, walaupun menurut saya juga jangan, karena itu bisa membuat orang salah. Karena kan di dalam gambar apapun termasuk burung kan sebenarnya juga tidak boleh. Kalau soal film ya harusnya kita itu belajar bagaimana orang Islam membuat gambar film tentang Muhammad. Kan gambarkan muka Muhammad. Jadi film yang bisa itu adalah kita sorot punggungnya. Jadi kita sorot lawan bicara. Misalnya Yesus berbicara kepada para murid, yang disorot harusnya para muridnya gitu loh. Jadi Yesus dari belakang. Harusnya kalau mau buat film seperti itu. Bukan kemudian disoroti Yesusnya. Muka Yesus maksud saya. Oke. Thank you Bu buat satu penjelasan yang terkait dengan kelanjutan terkait itu. Tapi Bu, ada pertanyaan satu lagi nih Bu. Bagaimana memahami pandangan Paulus terhadap hukum Taurat dalam Roma 7 ayat 5-11? Paulus menyatakan bahwa hawa nafsu dosa dirangsang oleh hukum Taurat. Lalu ia mengatakan bahwa kita sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Apakah berarti kita sebagai orang percaya tidak perlu lagi menuntut secara legal hukum Taurat? Jadi berkat ketaatan dan pemberontakan kutuk sudah tidak berlaku ya Bu? Gimana Bu? Berkat kutuk Taurat tidak berlaku, tapi bukan berarti kita tidak perlu melakukan Taurat. Nah, saya tunjukkan sendiri perkataan Paulus di dalam Roma. Ya, nah mungkin apa yang dikatakan itu mirip seperti Roma 6 ayat 14 yang tadi kita tidak berada di bawah hukum Taurat. Ya, saya bacakan Roma 6 ayat 14 ya kalau tidak salah. 6 ayat 14. Sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah anugerah. Dan kadang-kadang ditafsirkan berarti lupakan Taurat. Tapi Paulus di dalam surat yang sama mengatakan ini. Karena itu saudara ingat nggak prinsip Alkitab menafsirkan Alkitab. Jangan kita itu menafsirkan berdasarkan pemikiran kita. Roma 3 ayat 31. Jika demikian apakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sekali-kali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi jangan katakan bahwa Paulus mengatakan lupakan Taurat. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat itu kudus dan perintah itu juga kudus, benar dan baik. Jadi tidak benar kalau Paulus membatalkan Taurat. Ya, jadi yang dimaksudkan adalah kita tidak berada di bawah kuasa Taurat. Karena Taurat itu memang tidak dirancang untuk menyelamatkan. Taurat itu dirancang untuk menghakimi. Dan kata Paulus, kita sekarang tidak berada di bawah penghakiman Taurat karena kita diselamatkan oleh Kristus. Tapi bukan berarti Taurat tidak perlu kita jalankan.
Yeremia di dalam nubuat tentang perjanjian baru bukan mengatakan tidak ada Taurat, tetapi malahan Taurat akan diberikan dalam hati umatnya. Dan saya tunjukkan perkataan Yesus sendiri. Matius 7 ayat 23. Matius 7 ayat 23, ya, di mana dikatakan di sini, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, hai kamu yang melanggar perintah Allah. Jadi ini berbicara Tuhan Yesus berkata, tidak semua orang yang berseru Tuhan akan selamat, ya, tapi hanya mereka yang melakukan kehendak Bapa. Dan ketika dia katakan, hai kamu yang melanggar perintah Allah, secara harafiah adalah hai kamu yang tidak bertaurat. Hai kamu yang anomian. Jadi ada versi Inggris, you man of lawlessness. Kamu yang tidak berhukum. Jadi menurut Tuhan Yesus, kamu tidak bertaurat, kamu tidak masuk surga. Tentu saja kita tahu Yesus memakai bahasa hiperbol. Penekanannya adalah seperti Yakobus. Kalau kamu mengatakan percaya kepada Tuhan, buktikan dengan kamu menjalankan Taurat. Ya, jadi memang Taurat itu tujuannya bukan untuk menyelamatkan ya Bu, tapi untuk menghakimi ya Bu. Dan memang Paulus tidak membatalkan hukum Taurat ya Bu. Clear ya berarti teman-teman untuk pertanyaan ini ya. Oke, thank you Bu Ina. Bu, ini banyak pertanyaan terkait dengan gambar dan rupa Yesus Bu. Apa jadinya kita seperti umat Muslim Bu yang tidak boleh menggambar rupa Nabi? Kalau Nabi tidak menjadi masalah, tapi jadi kenapa mereka begitu? Karena mereka mengambil dari Alkitab kita. Cuman mereka kebablasan sehingga Nabi Muhammad tidak boleh digambarkan. Nabi tidak menjadi masalah. Yang tidak boleh digambarkan adalah Allah. Ya. Karena Nabi itu, tidak masalah. bagi mereka kita itu aneh gitu loh, mengaku Yesus sebagai Allah tapi dibuat gambarnya. Oke, jadi Nabi tidak masalah ya Bu ya? Nabi masalah. Cuman mungkin kita tidak tahu muka Musa seperti apa ya. Tapi kalau ada gambar no problem sih. Ya, oke Bu, thank you. Satu lagi Bu, jadi seharusnya tidak boleh ada lukisan Tuhan Yesus ya Bu. Lalu bagaimana lukisan-lukisan di gereja Bu? Ya, karena itu sekarang apalagi gereja di Indonesia ya, entah kenapa tidak menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang penting. Ya, padahal coba kita perhatikan saudara, jangan berpikir bahwa tidak penting ya. Coba kita lihat, Islam bahkan tidak menggambarkan Nabi Muhammad. Buktinya Nabi Muhammad sekarang dianggap manusia atau sudah lebih dari manusia. Saya percaya kebanyakan kita melihat bahwa sudah dianggap lebih dari manusia. Orang Kristen menggambarkan Yesus di mana-mana. Sekarang banyak orang Kristen yang tidak lagi menganggap Yesus adalah Allah. Lihat enggak akibatnya. Jadi jangan berpikir bahwa ini tidak ada akibat loh. Jelas akibatnya sudah ada di dalam sejarah. Karena memang Allah tidak mungkin bisa digambarkan. Begitu dia bisa digambarkan, kehilangan aura misterinya, kehilangan keilahiannya. Ya, oke, clear ya teman-teman bahwa itu jadi bagian yang dimana kita harus menunjukkan menghidupi keilahian Allah dalam kita menghidupi gambar ya Yesus dan Allah teman-teman. Oke, thank you Bu Ina. Kita lanjut ya Bu Ina. Bu, jika tidak ada seorang pun bisa menjalankan Taurat, mengapa Allah memerintahkannya untuk dilakukan Bu? Karena pertama supaya kita sadar kita tidak bisa menjalankan Taurat dan kita butuh Tuhan Yesus tentu saja. Ya, tetapi juga supaya setidaknya kita itu berupaya untuk hidup kudus karena Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau sampai hidup kudus pun sama sekali tidak, Allah mana bisa terus menyertai kita. Dia adalah Allah yang kudus. Kenapa? Tentu saja Allah harus memberikan peraturan supaya kita bisa menjalankan hidup yang berkenan kepada Dia, kalaupun kita tidak bisa menjalankannya dengan sempurna. Tapi kan supaya kita berupaya dong, ya supaya hidup kudus. Karena itu kan hiduplah kudus sebab aku Tuhan Allahmu adalah kudus. Bagaimana kita hidup kudus ya dengan menjalankan 10 hukum itu. Ya. Oke. Thank you Bu Ina buat jawabannya. Bu, kita lanjut, ini ada pertanyaan terkait dengan hukum yang terkait dengan hormatilah orang tua dan ayah ibumu ya Bu ya. Bu, ada satu pertanyaan yang menarik di sini. Bu, kalau kita memang akhirnya sudah dalam kondisi bapak atau ibu kita meninggal dan bapak dan ibu kita menikah lagi dan ada satu
kondisi yang dimana kita hidup dengan ibu yang bukan ibu kandung atau bapak dan bapak kandung kita. Gimana Bu? Apakah kita tetap juga harus bisa menghidupi hukum kelima ini walaupun mereka bukan bapak atau ibu kandung kita, Bu? Tentu saja, hukum kelima bukan hanya berlaku untuk orang tua, tetapi semua orang yang Tuhan letakkan untuk berotoritas atas. Ya, jadi bukan cuma soal orang tua, paman segala juga, pemerintah termasuk di dalam pemerintah berarti kita harus taat. Yusuf itu bukan bapak kandung Yesus. Mungkin Yesus taat kepada dia, ya. Jadi, karena di Israel pun memang ada yang dianggap sebagai bapak secara hukum, ngerti nggak? Ya. Ya, kalaupun bukan bapak kandung, jadi no problem dong. Itu berarti Tuhan menempatkan mereka sebagai orang yang berotoritas atas kita, dan kita kemudian menunjukkan hormat kita. Dan ini termasuk kita menghormati pendeta, majelis, ya, kita menghormati guru di sekolah, tercakup di dalam menghormati orang tua. Ingat ya, itu semua yang tercakup di dalam kategori itu sebenarnya dimasukkan di sana. Ya. Dan itu sekali lagi termasuk pemerintah, karena itu kenapa kita harus membayar pajak misalnya. Adalah hukum pemerintah. Ya, dari teman-teman bahwa itu berlaku bukan hanya kepada orang tua yang kandung, tapi juga kepada pemerintahan, kepada paman, dan kepada bibi kita yang memang kita harus memahami, menghormati bahwa kita hidup bersama dengan dia. Thank you Bu Ina. Kita lanjut ya Bu, masih dalam hukum yang ini. Bu, bagaimana kita melihat korelasi antara hukum Taurat kelima dengan Lukas 9 ayat 59 sampai 60. Tapi orang berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan bapakku, mati, menguburkan orang mati, tapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan di mana-mana. Gimana Bu? Nah, dalam hal itu sebenarnya mudah. Walaupun kita harus menghormati orang tua, tapi kan di atas itu adalah Allah dong. Sehingga kalau antara orang tua dengan Allah, ya tetap saja kita tetap harus lebih menghormati Tuhan dong. Ya. Betul Pak ya. Jadi dalam hal itu, jadikan itu kenapa menghormati orang tua pun, kalau orang tua kita menyuruh melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita harus kepada Tuhan dan bukan kepada orang tua. Ya. Dalam hal itu lebih mau menekankan ya betapa kita tentu saja harus lebih menghormati orang tua. Walaupun mungkin dalam hal itu lebih ke arah digambarkan ya bahwa Tuhan Yesus mau menekankan komitmen lah ya, bahwa kamu itu harus berkomitmen kepada Tuhan. Ya, bentar dulu. Oke, thank you Bu. Kita lanjut. Ini banyak pertanyaan yang masuk ya Bu. Untuk sesi ini kayak sepertinya teman-teman menarik untuk bisa kita bahas ya. Oke, thank you Bu Ina. Kita lanjut Bu. Bu, mau dijelaskan contoh penyalahgunaan nama Yesus sebelumnya gimana ya Bu? Terima kasih. Seperti tadi nabi palsu, jadi mengatakan menyampaikan firman Tuhan ketika bukan. Nama Tuhan dijadikan sebagai mantra ya. Jadi misalnya kan ingat nggak anak-anak Skewa di dalam kisah Rasul melihat bahwa Paulus bisa mengusir setan dengan nama Yesus, mereka kemudian memakai nama Yesus, ternyata tidak berhasil karena roh jahat berkata, Paulus aku kenal, Yesus aku kenal, siapa kamu? Dan berarti Tuhan tidak senang ketika kita mengucapkan namanya seakan-akan mantra saja. Nah, kemudian juga sumpah palsu, yaitu kita bersumpah dalam nama Tuhan, tapi kita kemudian melanggar sumpah kita. Ya, itu adalah contoh-contoh dalam dunia kuno bagaimana mereka melanggar ketiga. Nah, sedangkan kita di dunia kita sekarang sering sekali sebenarnya seperti tadi saya mengatakan kaget menyebut nama Allah. Kan enggak benar toh. Jadi hal-hal seperti itu berarti melanggar hukum yang ketiga. Ya. Thank you Bu Ina. Kita lanjut ya teman-teman. Bu, ini ada pertanyaan menarik juga. Apa maksud Keluaran 20 ayat 5, Bu? Membalas kesalahan Bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keturunan keempat yang membenci aku. Apakah ada perbedaan pengertian antara janji dan sumpah dalam kitab Keluaran, Bu? Maksudnya antara janji dan sumpah. Janji dalam nama Tuhan itu sumpah. Tapi apa hubungannya dengan Keluaran 20? Keluaran 20 tadi mau mengatakan, kalau kamu melanggar hukum ini, dan dianggap melanggar hukum pertama adalah menyembah berhala dan itu dengan sana, kamu akan melihat pembalasan Tuhan. Kenapa sampai keturunan ketiga dan keempat? Karena biasanya orang itu cuma hidup untuk melihat keturunan keempat. Nggak ada keturunan kelima. Jadi Tuhan itu mau mengatakan kamu akan melihat pembalasanku, hukumanku dengan mata kepalamu sendiri kepada anak cucu cicitmu. Dan itu menunjukkan betapa hukum ini begitu penting bagi Tuhan sampai Tuhan itu mengancam seperti itu.
Oke, Bu. Thank you, Bu Wina. Bu, ini ada satu pertanyaan juga, Bu. Pernah ada berita yang cukup ramai saat seorang anak bernama Akiain mengaku mendapat penglihatan tentang wajah Yesus dan ia melukiskannya. Bagaimana pendapat Ibu? Pasti salah, karena Tuhan tidak mungkin melanggar firman-Nya. Jadi tidak mungkin. Ya, sekarang Yohanes saja yang jelas kelihatannya melihat Yesus kan cuma menggambarkan dia sebagai kilauan cahaya. Nah, berarti itu yang dilihatnya. Nah, sekarang kita mau lebih percaya Rasul Yohanes atau anak itu? Saya lebih percaya Rasul Yohanes. Ya, oke. Thank you ya, clear teman-teman bahwa itu mungkin pasti salah. Oke, thank you. Bu, ini ada pertanyaan terkait dengan hari Sabat nih. Banyak banget. Bu, apa maksud istirahat dalam hukum keempat? Bagaimana penerapannya konteks dalam masa kini dan bagaimana aktivitas pelayanan dari hamba Tuhan? Nah, hamba Tuhan seperti imam yang tetap harus mempersembahkan korban bakaran pada hari Sabat. Karena itu sebenarnya Westminster mengatakan ketika kita berbicara tentang hari Sabat, ada dua pekerjaan yang boleh dilakukan, yaitu work of mercy and work of necessity. Nah, itu jadi apa yang Tuhan Yesus katakan dalam Matius 12. Itu coba kita balik Matius 12 ya. Di mana saya bacakan dari ayat 1, pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan melewati ladang gandum karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Saudara ingat ya, orang-orang ahli Taurat memberikan banyak sekali, menambahkan banyak sekali adat istiadat. Jadi apa yang dilakukan murid-murid tidak melanggar Sabat seperti yang dikatakan PL, tapi melanggar Sabat dalam arti adat istiadat orang Yahudi. Nah, ayat 3 jawabnya kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan orang-orang yang menyertai lapar, bagaimana ia masuk ke rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik oleh dia maupun oleh mereka yang menyertainya kecuali oleh imam-imam. Itu ya Daud waktu melarikan diri dari Saul meminta makanan kepada imam karena imam tidak ada apa-apa, memberikan roti sajian yang hanya boleh dimakan oleh imam. Dan itu kemudian ditafsirkan work of mercy. Jadi si imam itu memberikan karena belas kasihan. Work of necessity adalah di ayat 5, atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar kekudusan Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah. Nah, work of necessity karena imam harus membakar korban bakaran. Para pendeta berkhotbah itu adalah work of necessity. Harus ada yang berkhotbah. Ya. Kalau enggak gimana dong? Jadi itu dianggap work of necessity dan itu boleh dilakukan pada hari Sabat. Tapi kita enggak boleh. Tapi kan perlu saya kerja mencari uang lain ya, saudara ya. Jadi ini harus benar-benar dilihat sebagai sesuatu yang memang harus dikerjakan, seperti rumah sakit mau tidak mau harus buka pada hari Sabat. Enggak mungkin dong pasien disuruh pulang bisa banyak yang mati tuh, ya enggak. Jadi work of mercy dan work of necessity boleh dilakukan pada hari Sabat. Karena itu Yesus dengan sengaja banyak menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, oke. Ya Bu, clear ya teman-teman ya terkait dengan hari Sabat. Thank you Bu Ina. Ini ada satu pertanyaan lanjutan Bu terkait dengan hari Sabat. Terkait hari Sabat Bu, apakah benar-benar kita tidak boleh bekerja? Banyak kasus di mana kita harus bekerja karena deadline yang disuruh oleh atasan, tuntutan atasan. Lalu bagaimana dengan petugas pelayanan kesehatan tadi mungkin Ibu sudah jawab ya. Kalau misalkan kita kaitkan dengan cerita saat Farisi menantang Yesus yang melakukan pelayanan, apakah kita tidak dapat memakai prinsip ini? Terkait juga dengan makan di restoran saat hari Minggu. Bagaimana kalau momen tersebut justru menjadi sarana rekreasi istirahat bagi keluarga? Nah, kalau pelayanan boleh dong, berarti kan tidak mencari uang. Sebenarnya yang tidak boleh kamu mencari nafkah. Kan tadi work of necessity dan work of mercy boleh, menolong orang juga boleh. Intinya sebenarnya tidak boleh mencari nafkah. Dan apa yang biasa umumnya kita lakukan, karena Tuhan tuh mau kita beristirahat. Jadi kalau soal mencari uang nggak boleh. Jadi kalau kita, mungkin kalau sekali-kali ya, oke lah kita melanggar. Tapi kalau pekerjaan kita menuntut kita harus bekerja pada hari Minggu, saya rasa kita perlu mempertimbangkan, kita perlu bergumul dengan apakah itu pekerjaan yang tepat untuk kita. Nah, karena kita tidak boleh mencari uang, ya seharusnya kita tidak boleh menyebabkan orang mencari uang dong. Berarti kan kita menyebabkan orang berdosa. Nah, kita menyebabkan orang berdosa, kita berdosa enggak? Kan kita juga berdosa jadinya. Ya. Tapi bagaimana Bu yang memang kayak penjaga pom bensin atau enggak yang penjaga restoran yang memang kan
Nah, kalau restoran Gitu, Bu. book of necessity ya, bensin itu juga perlu di itu kali. Kalau lebih ke arah listrik kayaknya tuh yang bekerja di PLN mungkin saya lebih bisa melihat sebagai book of necessity karena sekarang nggak mungkin mati ya. Tapi kalau misalnya bensin segala, ya bensin mungkin masih bisa, restoran ya enggak dong. Kenapa jadi necessity itu restoran? Oke. Oke, Bu, ini menarik ya. Thank you, Winda. Bu, tadi ada pertanyaan ini, Bu. Kalau kita makan di restoran pada hari Minggu, bagaimana? Apakah itu jadi sarana rekreasi istirahat bagi keluarga, Bu? Nah, rekreasi kan tidak usah harus makan di restoran, pergi ke taman gitu, bawa makanan sendiri. Bisa gitu ya, Bu ya? Harusnya kan begitu. Oke, clear. Berarti kan itu bagian momen di mana bersama dengan keluarga, tapi tidak lihat dari tempatnya ya, Bu ya? Iya dong. Kita mau kebersamaan rekreasi, kenapa tidak cari yang memang nggak usah kita membayar uang gitu, membayar orang bekerja kan? Oke. Thank you, Bu Ina, buat satu konfirmasi dan jawabannya. Thank you, Bu. Kita lanjut ya, Bu. Bu, di zaman ini gereja yang punya banyak peraturan seringkali dianggap kurang punya kasih terhadap jemaatnya. Bagaimana pandangan Ibu terhadap sikap siasat gereja atau peraturan-peraturan gereja ini, misalnya menikah beda agama kan kena siasat gereja, hamil duluan sebelum menikah kena siasat gereja, gimana Ibu? Menikah dengan tidak seiman itu jelas larangan Tuhan. Ya, jadi kita harus, gereja harusnya tidak boleh menikahkan orang percaya dengan tidak percaya karena ini jelas melanggar. Ya, kalau soal misalnya sudah hamil di luar pernikahan, gereja tetap akan menikahkan kok. Karena kan cuman biasanya gereja tidak memberkati di gedung gereja, diberkati di gedung pesta, saya rasa tidak menjadi masalah. Kenapa begitu? Apakah karena gereja kurang asih? Jangan lupa, di satu sisinya gereja takut itu menjadi batu sandungan. Ya, waduh, diberkati di gereja nih walaupun sudah hamil, seakan-akan gereja mengatakan it's okay, enggak masalah kok gitu loh, ngerti nggak? Jadi jangan cuma melihat dari satu sisi dong. Kita kan juga diajarkan jangan menjadi batu sandungan. Jadi bukan soal gereja kurang kasih, tapi gereja harus berpikir bagaimana supaya tindakan itu tidak menimbulkan atau menjadi batu sandungan. Ya, asalkan tidak menjadi batu sandungan ya Bu ya. Ya. Oke, Bu, ini masih ada pertanyaan terkait hari Sabat, Bu. Bisa kami ada pertemuan rapat gereja atau KTB di hari Minggu, sore atau malam? Apakah itu boleh, Bu? Kalau itu enggak masalah, itu kan namanya pelayanan. Dan KTB malah bagus dong, berarti kan kita berbicara tentang merenungkan bagaimana kita bisa bertumbuh dalam iman, itu kan tidak mencari uang toh, kecuali KTB-nya bayar. Tapi kalau tidak ya enggak toh, maksudnya itu kan bagian dari pelayanan, bagian dari kita bersekutu dengan saudara seiman, itu malahan adalah hal yang sangat baik untuk dilakukan ya pada hari Sabat. Ya, oke Bu. Bu, ini pertanyaan terkait masih hari Sabat, Bu. Terkadang orang menganggap mereka sibuk dan akhirnya sampai dalam tahap kesibukan itu tidak punya waktu Sabat, Bu. Apakah itu jadi bagian yang menjadi problematika manusia saat ini, Bu? Kesibukan akhirnya tidak bisa melihat hari Sabat, Bu. Kenapa Tuhan memberikan supaya manusia beristirahat? Karena kita membutuhkan. Ketika kita terus bekerja tidak beristirahat, itu tidak baik untuk kesehatan kita, Bu ya. Jadi ini adalah untuk kebaikan kita. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan Sabat bukan untuk manusia, bukan diciptakan untuk Sabat, tapi Sabat untuk manusia. Jadi Tuhan berikan Sabat untuk kebaikan kita manusia. Dan nanti kamu tidak beristirahat, pasti kemudian ada masalah secara fisik, secara mental, secara ya psikis ya, pasti kemudian banyak masalah tuh. Orang kalau keletihan semuanya juga jadi bermasalah tuh. Ya, semua jadi masalah teman-teman ya. Kalau kita tidak menghidupi hari Sabat karena fokusnya hanya untuk mencari mungkin kesibukan yang di luar pelayanan atau gereja. Ya, thank you Bu Ina. Kita lanjut ya Bu. Ini ada satu pertanyaan menarik juga Bu. Bu, dalam ibadah tadi Ibu katakan kita bukan penonton. Allah yang seharusnya jadi penonton dan kita semua performer. Bu, bagaimana ya kalau kita sebagai penatua gereja bisa mengajak jemaat sebagai performer dan bukan penonton dalam gereja? Apalagi kalau sudah ada song leader di gereja, Bu. Jadi jemaat tuh bernyanyi-nyanyinya nggak semangat. Hal apa saja yang bias, Bu, buat kita untuk melibatkan jemaat sebagai performer dalam ibadah, Bu? Kalau gitu dikhotbahkan dong, minta pendeta berapa bulan sekali atau setidaknya berkhotbah apa arti ibadah. Karena
bukan salah jemaat kalau mereka kagak ngerti, kalau tidak pernah diajarkan. Betul. Jadi minta pendetanya mengkhotbahkan. Jadi jemaat ngerti, oh kita itu sebagai performer, kita itu datang untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri kita sendiri. Ya. Jadi khotbahkan dong. Sip. Jadi teman-teman yang mungkin terlibat dalam pelayanan gereja bisa mengambil tema untuk khotbahkan tema ini ya teman-teman ya. Oke, thank you Bu Ina. Bu Ina, ini terkait dengan hubungan jangan berzina. Hukuman jangan berzina, ada berapa pertanyaan Ibu? Bu, hubungan seksual sebelum menikah atau hubungan sesama jenis melanggar hukum keberapa Bu? Apakah pengertian jangan berzina telah berubah pengertiannya untuk konteks zaman ini Bu? Nah, kalau kan hukum berzina itu kan yang paling tinggi. Saya katakan kan semuanya itu di dalam kategori termasuk. Jadi hubungan seks di luar pernikahan jelas melanggar hukum jangan berzina. Walaupun tidak separah sampai jangan berzina, tapi jelas berdosa. Nah, kalau sudah sesama jenis, itu mah bukan cuma soal melanggar hukum jangan berzina, itu sudah melanggar hukum Tuhan karena tidak boleh. Ya, tidak boleh. Jadi kalau ada yang mengatakan Tuhan tidak melarang, kata siapa tidak melarang? Coba kita lihat Imamat 18. Itu dianggap sebagai dosa yang besar, Saudara ya. Jadi Imamat 18 saya bacakan ayat 22. Janganlah engkau tidur dengan laki-laki seperti bersetubuh dengan perempuan, itu suatu yang menjijikkan. Ya. Karena kalau sampai Tuhan mengatakan menjijikkan, berarti bobot dosanya itu sangat besar itu. Ya, jadi itu sesuatu yang menjijikkan. Jadi kalau itu bukan cuma soal melanggar jangan berzina lebih ke arah hubungan suami istri di luar pernikahan. Tapi tetap ya berbicara tentang hubungan laki-laki dan perempuan. Kalau itu sudah lain lagi tuh malahan. Ya, oke, thank you Bu Ina. Tapi kenapa ya Bu, pemikiran orang Barat Ibu terkait dengan hubungan sama jenis itu, dia membela atau ada satu pembenaran yang membuat akhirnya sampai ke dalam ranah gereja. Itu kenapa ya Bu? Memang akhirnya memang seperti digaungkan di sana ya Bu? Ya, saya rasa kalau kita melihat ya 3 hal yang ditetapkan Tuhan pada waktu penciptaan, kerja, sabat, dan pernikahan. 3 hal yang penting dan saya rasa itu yang mau iblis hancurkan. Ya, jelas banyak melanggar ya. Kerja sekarang malahan jadi dibuat orang mungkin sudah kerja sampai kelewatan, tapi pernikahan ini juga yang sekarang diserang toh. Ya, jadi dalam hal itu saya rasa ya di belakang itu adalah iblis. Karena apa? Itu adalah landasan keluarga. Hubungan suami istri adalah landasan keluarga. Kamu mau menghancurkan gereja Tuhan, hancurkan keluarga. Karena sebenarnya merupakan sesuatu yang sangat berbahaya karena landasan negara, landasan gereja adalah keluarga. Hubungan suami istri itu adalah fondasi keluarga. Kamu hancurkan itu, keluarga habis, gereja habis, negara habis. Ya, thank you Bu Ina. Teman-teman itu clear ya terkait dengan perkembangan saat ini. Teman-teman kita masih punya 5 menit lagi. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa japri ke aku atau ke Kak Luce, boleh. Aku lanjut ya Bu. Bu, ini ada pertanyaan juga masih terkait dengan hari Sabat dan ibadah. Bu, ibadah hari Minggu berarti harus di gereja. Kadang ada acara pastor retret, misalkan terus minggunya ibadah bersama di tempat pelayanan, tapi selain itu tidak ke gereja lokal. Gimana Bu? Sebenarnya kalau dibilang ya memang seharusnya, tetapi kan kita tahu bahwa di dalam dunia kuno juga ibadah bisa di rumah, sehingga sebenarnya tidak menjadi masalah. Lebih ke arah kita itu perlu ibadah dengan tubuh Kristus lah ya. Cuman memang harusnya, atau bukan harusnya lah, yang paling bagus adalah ada gereja lokal kita. Tapi menurut saya kalau retreat, kemudian ibadah bersama-sama itu tidak menjadi masalah sih. Ya tidak masalah ya Bu. Ya, cuman memang jangan menjadi sebuah yang rutin karena kan itu bukan benar-benar bentuk gereja seperti gereja lokal ya, tapi kita tetap beribadah dengan saudara seiman. Jadi kalau sesekali di dalam retreat menurut saya ya itu tidak menjadi masalah sih. Ya. Oke, thank you Bu Ina. Bu, masih terkait dengan Sabat. Bu, jika istirahat yang kami lakukan dengan cara pergi ke tempat refleksi, nonton bioskop, dan ke tempat yang memberi rezeki kepada orang lain, apakah tidak boleh, Bu? Tidak boleh karena kamu membuat orang bekerja, kamu membuat orang melanggar Sabat. Itu masalahnya. Oke. Ya, karena membuat orang bekerja ya Bu, gitu ya. Tapi kadang-kadang kan itu jadi bagian di mana katanya istirahat ya Bu ya. Betul. Istirahat jangan membuat orang berbuat dosa dong. Kita istirahat, kita membuat orang berbuat dosa ya enggak benar toh. Iya, oke.
clear ya pertanyaan ini ya teman-teman. Thank you. Bu Ina, masih ada pertanyaan lagi, Bu? Katanya meningkatkan UMKM, Bu. Iya di sini. Enggak, alasannya karena meningkatkan UMKM, Bu. Jadi kita harus ke sana. Oh, tapi kan dalam hal itu lebih mementingkan meningkatkan UMKM atau mentaati Tuhan. Ayo. Oke, thank you Bu Ina. Bu Ina, ada pertanyaan, Bu. Kalau kita melanggar 10 perintah Tuhan itu dan kita bertobat, apakah dosa kita tetap diperhitungkan, Bu? Dosa kita akan diperhitungkan dalam upah. Tentu saja kita tidak ada hukum ya kalau kita adalah orang percaya yang beriman sungguh-sungguh. Tapi semua perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Dan itu nanti akan diperhitungkan dengan upah apa yang akan kita dapatkan. Dan upah surga adalah pelayanan, saudara ya. Namanya juga kerajaan Allah berarti ada hierarkinya kan. Nanti kita menjabat apa, melayani sebagai apa, tergantung apa yang kita lakukan. Jadi ya akan diperhitungkan. Segala perbuatan dan perkataan kita harus dipertanggungjawabkan. Ya, clear ya. Thank you Bu Ina, Bu, satu penyegarannya. Bu Ina, ada 2 pertanyaan terakhir, Bu. Aku mau tanya ke Ibu. Bu, selain khotbah, apakah ada liturgi khusus atau cara khusus yang bisa melibatkan jemaat ya, Bu? Semua yang dalam ibadah kan seharusnya melibatkan jemaat dong. Betul. Ibadah itu kita harus bersama-sama kan. Jadi semuanya seharusnya melibatkan jemaat. Seharusnya melibatkan jemaat. Semuanya itu melibatkan jemaat ya, Bu ya? Iya. Ibu. Tapi Bu, kenapa ya Bu sekarang ini orang membedakan ibadah, ada ibadah KKR, ibadah penyegaran. Itu apakah itu sebuah liturgi khusus, Bu, yang memang boleh atau gimana, Bu? Sebenarnya tidak menjadi masalah, tapi yang wajib adalah ibadah minggu. Minggu, oke. Kalau yang lain kan lebih ke arah ekstra, ya itu tidak wajib, ya. Jadi yang saya pikirkan yang perlu kita benar-benar fokuskan itu adalah ibadah minggu itu yang kemudian wajib dilakukan oleh dihadiri oleh setiap jemaat Tuhan ya. Sedangkan yang lain itu tidak menjadi masalah. Ibadah doa misalnya itu kan merupakan yang wajib walaupun tentu saja sangat baik untuk kita hadiri ya. Yang lebih difokuskan di sini adalah ibadah minggunya. Iya. Oke, thank you Bu Ina. Bu Ina, kita lanjut ya Bu. Bu, ini ada pertanyaan tentang hukum jangan membunuh. Bu, apakah perintah jangan membunuh apakah juga berlaku dalam peperangan, Bu? Kalau itu adalah perang yang adil, tidak. Karena dalam perang kita harus bunuh dong. Kalau enggak kita yang mati. Kalau mau berperang harus mau membunuh musuh. Karena itu kan Israel membunuh orang Kanaan tidak melanggar hukum jangan membunuh. Kalau itu adalah perang yang adil, kita ketika berperang membunuh musuh tidak melanggar hukum jangan membunuh. Tapi kalau itu adalah perang yang tidak adil ya berarti kita melanggar. Oke, thank you Bu. Ini masih ada banyak pertanyaan, aku mungkin masih ada waktu sedikit lagi Bu. Bu, ini ada pertanyaan Bu. Bu, mengapa Tuhan memakai bentuk suzerain vassal treaty sebagai bentuk perjanjian Tuhan dengan Israel, dan kenapa menggunakan bentuk perjanjian yang sudah ada? Apakah untuk membuat orang Israel lebih mengerti ya Bu? Betul. Ya, karena kalau nanti Tuhan mau mengadakan perjanjian harus nanya lagi. Sunat pun merupakan sesuatu yang sudah dilakukan loh pada saat itu. Jadi sebelum Tuhan memerintahkan, Tuhan itu membuat supaya itu sudah menjadi sesuatu yang umum dalam budaya supaya jemaatnya bisa ngerti. Kalau tidak, Abraham disuruh sunat nanya dulu, Tuhan sunat itu apa toh? Mau mengadakan perjanjian nanti Abraham nanya dulu, Tuhan perjanjian itu apa? Kan jadi repot. Ya enggak, jadi Tuhan memang memakai sesuatu yang sudah Tuhan dalam anugerah umumnya membuat manusia itu mengerti. Ya, oke, Bu, thank you Bu Ina. Bu, ini terkait masih ada ibadah Bu. Bu, tapi kalau orang yang masih menganggap efek pandemi sekarang ini kan masih ada ibadah online ya Bu. Dan tapi sehingga dia tidak perlu berpikir untuk ibadah secara onsite. Gimana pandangan Ibu ya Bu? Saya rasa tergantung motivasinya ya. Sekarang sudah bisa onsite, masih online itu pasti karena males lebih ke arah, kecuali kalau memang ada keterbatasan fisik, sakit dan sebagainya. Kalau saya bilang kalau enggak ya seharusnya onsite lah. Kita harus jujur ya, ibadah online dan onsite pasti berbeda. Konsentrasi kita pasti berbeda kok. Lagi pula ibadah kan bukan cuma mendengarkan khotbah, bahkan persekutuan antara saudara seiman kan itu bagian dari ibadah. Dan online gimana melakukannya. Jadi kalau kita apalagi yang muda-muda, saya rasa tidak ada alasan deh ya untuk online kecuali kalau lagi sakit.
Oke, jadi ibadah onsite adalah bagian yang kita harus perjuangkan karena ada bagian persekutuan Bu Ina ya. Ya. Bu, ini pertanyaan terakhir ya Bu. Bu, bagaimana Pak dengan hukuman Alkitab tentang hukuman mati? Khususnya di Indonesia masih ada hukuman mati. Kalau nggak salah dengar PGI menolak hukuman mati juga ya Bu. Hukuman mati tentu saja Alkitab ya Tuhan yang kan orang Israel banyak sekali hukuman mati. Kenapa? Karena ingat prinsip keadilan Tuhan adalah mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa nyawa. Jadi kalau kamu mengambil nyawa orang secara tidak sah, kamu harus membayar dengan sama berharganya. Yang sama berharganya cuma nyawa. Nah, menarik bahwa mereka yang tidak setuju dengan hukuman mati, dengan alasan Tuhan hukuman mati sama, karena nyawa manusia berharga. Dalam Kejadian 9 ayat 5 dan 6, Tuhan mengatakan siapa menumpahkan darah manusia, darahnya akan ditumpah karena manusia diciptakan dalam gambar Allah, berarti manusia berharga. Kenapa mereka yang tidak setuju dengan hukuman mati juga menunjukkan manusia berharga, tapi fokusnya lain. Tuhan berfokus pada nyawa korban. Mereka yang tidak setuju berfokus pada nyawa penjahat. Saya bilang ya pasti Tuhan dong yang lebih benar prinsipnya. Jadi intinya adalah prinsip keadilan Tuhan. Kamu mengambil nyawa seorang dengan tidak sah, ya kamu membayar dengan yang sama berharganya nyawamu sendiri. Jadi jelas Alkitab bahkan mengharuskan hukuman mati, dan saya setuju ya. Dengan demikian orang bisa mengerti berharganya nyawa manusia. Kamu tidak boleh loh seenaknya mengambil nyawa manusia. Ya, oke, clear ya teman-teman terkait dengan pandangan ini. Teman-teman terima kasih buat satu sesi tanya jawabnya. Aku ingin mengingatkan teman-teman untuk bisa kembali untuk hadir sesi terakhir tanggal 19 April jam 7 malam dan open room bisa dibuka jam setengah 7 malam. Bu Ina mungkin bisa closing statement dan ditutup dalam doa penutup, Bu. Silakan. Oke, terutama kita berbicara tentang hukum Tuhan ya. Jadi hukum Tuhan itu kan ada 3, hukum moral, 10 hukum yang berlaku bagi kita. Hukum ibadah sudah digenapi oleh Kristus, jadi sudah tidak berlaku, dan hukum negara hanya berlaku untuk Israel PL. Nah, inti daripada 10 hukum itu adalah mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Jadi saudara jangan hanya berfokus kepada jangan-jangannya, tetapi fokus pada yang kebalikan dari yang jangan, yang positif yang harus kita lakukan. Karena sebenarnya hukum Tuhan itu sangat indah, bahkan di PL sudah berbicara tentang kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Bapa jika kami boleh melihat hukum Tuhan, dan sebenarnya hukum yang sangat luas, jauh lebih luas daripada apa yang kami bayangkan, dan kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk boleh berupaya untuk melakukannya, walaupun kami tahu tidak mungkin kami dapat melakukannya dengan sempurna. Tetapi sejalan dengan kami menjadi orang percaya yang semakin bertumbuh, seharusnya kami kemudian boleh menjalankan hukum-Mu dengan lebih baik lagi. Karena itu menunjukkan kami mengasihi Engkau. Tuhan berkati supaya kami juga boleh semakin menjalankan kehidupan yang semakin berkenan kepada Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.